Tangis Elena belum juga reda saat ia terus meratapi betapa sia-sianya usaha yang selama ini ia lakukan. Air mata yang mengalir di pipinya seolah menjadi cerminan keputusasaan yang telah lama ia tahan. Melihat itu, Perselo yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan mendekat dan menyentil Davy dengan komentar pedas. Ia mengaku tidak menyangka bahwa seorang Davy, yang dikenal sebagai pahlawan tangguh, justru membuat seorang gadis seperti Elena menangis. Dengan nada menegur, Persel menyarankan agar Davy bisa berbicara dengan lebih lembut kepadanya. Mendengar hal itu, Davy hanya terdiam. Ia tidak memiliki cara lain untuk menenangkan Elena saat itu, tidak dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Maka, ia mencabut pedangnya dan dengan suara tenang meminta Elena untuk memperhatikan baik-baik teknik yang akan ia tunjukkan. Dengan satu tangan, Davy memperagakan teknik dasar berpedang. Hanya melalui satu ayunan kecil, serangan yang ia lancarkan mampu menyebabkan kerusakan luar biasa. Tanah tempat serangan itu menghantam tampak rusak parah, menyisakan bekas dalam yang menakutkan. Davy lalu menatap Elena dan bertanya apa yang dapat ia pelajari dari teknik tersebut. Namun, Elena hanya terpaku dalam keterkejutan, tak percaya bahwa serangan yang tampak pelan itu mampu menimbulkan dampak sekuat itu. Davy mulai menjelaskan bahwa teknik berpedang memiliki prinsip yang sama seperti aliran air, yang tidak akan pernah melindungi bagian yang sama berulang kali tanpa kelemahan. Elena sempat menyela, mempertanyakan kenapa Davy tidak mau mengakui bahwa tipe pedang besar seperti Caldiras memiliki kelemahan dan batasan untuk teknik tertentu. Menurutnya, banyak orang telah meninggalkan seni pedang besar karena dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan di era sekarang. Mendengar itu, Davy menyentil dahi Elena dengan gemas lalu memarahinya. Ia menegaskan bahwa tidak ada teknik pedang yang sempurna, bahkan teknik pedang para dewa pun memiliki kelemahan tergantung pada siapa lawan yang mereka hadapi. Karena itu, ia akan menunjukkan teknik tersebut sekali lagi, kali ini dengan lebih perlahan agar Elena benar-benar bisa memperhatikannya. Berbeda dari sebelumnya, Davy kini mengayunkan pedangnya lebih cepat, namun kerusakan yang ditimbulkan justru lebih kecil dari sebelumnya. Lalu ia bersiap menunjukkan satu gerakan lagi, kali ini dengan gerakan yang sangat lambat. Saat pedang besar itu mengayun perlahan, hasilnya justru mengejutkan, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Elena membelalakan mata, tak percaya bahwa gerakan lambat itu memiliki kekuatan sedemikian rupa. Davy kembali menoleh padanya dan bertanya apakah kini Elena bisa membedakan antara kedua serangan barusan. Ia lalu menjelaskan bahwa pedang besar adalah jenis pedang yang menitikberatkan pada kekuatan dan daya hancur, yang dihasilkan dari gerakan sederhana namun penuh tekanan. Berat pedang memainkan peranan besar, karena justru dari berat itulah kekuatan dahsyat tercipta. Elena masih kesulitan mempercayai bahwa gerakan lambat seperti itu bisa menyaingi kekuatan serangan pedang dewa. Namun Davy menegaskan bahwa Caldiras, sebagai pedang dewa, memang memiliki daya hancur tinggi yang dihasilkan dari pergerakan tajam. Oleh karena itu, teknik pedang besar diterapkan oleh para dewa agar aliran gerak tidak melenceng dari fokus utamanya. Sebagai pelajaran pertama, Davy ingin Elena memahami waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan penuh dari ayunan pedangnya. Namun Elena terlihat kesulitan memahami konsep tersebut. Davy lalu memberikan perumpamaan sederhana. Ia menyuruh Elena membayangkan seekor kuda yang menarik kereta, di mana diperlukan waktu untuk mencapai kecepatan puncaknya. Tentu ada batas pada kekuatan, tergantung dari berat kereta dan tenaga kudanya. Semakin kuat kudanya dan semakin ringan keretanya, maka akan semakin cepat pula laju maksimalnya. Itulah batasan fisika dalam seni berpedang besar. Namun Davy juga menjelaskan bahwa di dunia ini hukum fisika tidak berlaku sepenuhnya, sebab adanya penggunaan mana. Sebagai contoh, penggunaan mana dapat disalurkan untuk menyesuaikan berat pedang, atau meningkatkan kecepatan ayunan, sehingga efek kerusakan yang dihasilkan menjadi jauh lebih dahsyat. Mendengar penjelasan itu, Elena mulai memahami prinsip dasar yang ingin diajarkan Davy. Ia menyadari bahwa dirinya bisa menyesuaikan kecepatan pedangnya dari skala 0 hingga 100, tergantung pada penguasaan mananya. Davy menghela napas lega karena akhirnya Elena mengerti. Ia lalu menjelaskan bahwa keuntungan dari pedang besar terletak pada kekuatan destruktifnya dan kesederhanaan tekniknya. Namun, ada pula kelemahannya,
Pedang besar bisa menjadi tidak stabil jika hanya mengandalkan daya hancur. Meski begitu, hal itu tidak berlaku untuk Haris, yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah arah pedangnya tanpa terpengaruh tekanan luar. Itulah sebabnya Davi menganggap Haris sebagai pengecualian dari semua hukum pedang besar. Davi kemudian bertanya kepada Elena, menurutnya, mengapa seni pedang besar bisa menghilang begitu saja seolah tidak pernah ada? Jawabannya sederhana, karena orang-orang hanya mengikuti dan meniru teknik pedang dewa tanpa memahami fondasi dari seni pedang itu sendiri. Padahal, pedang besar adalah jenis pedang dengan daya hancur paling kuat dibandingkan semua jenis pedang lainnya. Meski Elena mungkin belum bisa sepenuhnya memahami semua itu, namun Davi berharap setidaknya ia bisa mulai menyadari esensi dari apa yang sedang ia pelajari. Jika dasar ilmu ini telah tertanam, maka bukan tidak mungkin suatu hari nanti Elena bisa melampaui batasnya dan menjadi seorang master sejati. Dengan mata berbinar, Elena mengucapkan terima kasih kepada Davi karena telah memberinya fondasi tentang ilmu pedangnya. Namun Davi merasa tidak melakukan apapun yang pantas untuk disyukuri. Ia lalu menoleh ke arah sistem yang menunjukkan status Elena dan bertanya dengan curiga, apa yang sebenarnya disembunyikan Elena? Karena sejak awal, Davi merasa ada sesuatu yang terus mengejar gadis itu. Elena mengangkat wajahnya dengan mantap dan menjawab bahwa sebenarnya ia meminta kekuatan dari Davi bukan untuk kekuasaan, tapi untuk sesuatu yang lebih. Davi mengelak, menyebut bahwa sebagai putri dari kekaisaran terkuat di benua, Elena sudah memiliki segalanya, bahkan banyak ksatria siap mati untuk melindunginya. Namun Elena hanya tersenyum tipis, lalu menatap Davi dalam-dalam dan berkata bahwa yang ia inginkan bukanlah ksatria, yang ia inginkan adalah dirimu, Davi. Sebuah kilas balik membawa Davi kembali ke masa saat dirinya masih berada di dimensi para pahlawan. Kala itu, seorang pahlawan yang bernama Apollo bertanya kepadanya, siapa yang menurutnya melindungi para penduduk. Davi, dengan kebingungan yang wajar, menjawab bahwa tugas itu diemban oleh para penjaga dan ksatria kerajaan. Namun Apollo menggeleng, menjelaskan bahwa perlindungan itu memang sifat alami dari setiap ras, tetapi bagaimana jika ancamannya sebesar benua atau bahkan mengancam dunia dalam kekacauan? Saat itulah, Apollo memperkenalkan sebuah konsep. Seseorang yang terbaik akan muncul dan menyingkirkan ancaman itu secara diam-diam. Tugas tersebut diemban oleh sebuah fondasi rahasia bernama Ordo Ksatria, atau yang lebih dikenal sebagai harapan terakhir umat manusia. Kala itu, Davi tidak terlalu memedulikan perkataan Apollo. Namun kini, setelah bertemu dengan Elena, cerita yang dulu diabaikannya itu mulai terasa jauh lebih relevan dan menarik. Kedamaian yang pernah tercipta usai Haris membunuh Raja Iblis ternyata bisa dikaitkan dengan kiprah Ordo Ksatria yang bekerja di balik bayangan. Lebih dari itu, mereka juga memiliki misi tambahan, mengamankan individu-individu yang berpotensi menjadi pahlawan di masa depan. Menyadari hal itu, Davi bertanya kepada Elena apakah ia sedang membutuhkan pasangan untuk ujian. Elena membenarkan dan menjelaskan bahwa dirinya telah berusaha keras mencari pasangan, namun gagal menemukannya. Karena itulah ia belum berkembang dan kini membutuhkan bantuan dari seseorang yang lebih kuat. Mendengar penjelasan itu, Davi mulai merasa ada sesuatu yang janggal, seperti sebuah jebakan yang tersembunyi. Elena tidak punya banyak pilihan. Ia harus segera menemukan pasangan agar dapat mengikuti ujian itu. Perselu yang ikut menyimak akhirnya memahami bahwa semua ini mulai masuk akal. Elena tidak bisa semena-mena memilih orang kuat sesukanya karena ada tatanan rahasia yang mengatur generasi muda yang dipersiapkan untuk memikul masa depan. Sebagai anggota dari Ordo Ksatria Rahasia, Elena telah mempelajari dan mengasah kekuatannya selama ini. Namun ia menyadari bahwa meminta bantuan kepada Davi adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Meski begitu, Elena menyadari bahwa Davi mungkin kurang nyaman dengan topik soal pasangan. Maka dari itu, ia menambahkan bahwa bila Davi keberatan, ia boleh melupakan permintaan tersebut. Yang penting baginya, hari ini ia telah mempelajari sesuatu yang sangat berharga. Sambil berbalik dan melangkah pergi, Elena berterima kasih sekali lagi dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan melupakan bantuan Davi. Perselu yang menyaksikan semua itu hanya bisa mengangguk kecil. Ia menilai keputusan Davi sudah tepat. Menolak ajakan Elena berarti menjaga jarak dari bahaya besar yang tidak diketahui.
Namun begitu Purcell mengutarakan pikirannya, Davy justru berubah pikiran. Ia memanggil Elena kembali, membuat Purcell terkejut melihat perubahan sikap yang begitu cepat. Davy, dengan mantap, menyatakan bahwa ia akan membantu Elena agar dapat mengikuti ujian Ordo Ksatria. Ia menyadari bahwa ujian itu berkaitan dengan roh iblis berbahaya serta wilayah-wilayah iblis yang tidak bisa dimasuki sembarangan. Elena sendiri terkejut mengetahui bahwa Davy paham mengenai rencana Ordo Ksatria yang terkenal sangat rahasia. Namun Davy hanya tersenyum licik, seolah sedang menyusun rencana yang akan memberinya keuntungan besar. Malam itu, usai berbicara dengan Elena, Davy akhirnya kembali ke kastilnya yang nyaman. Baginya, pertemuan ini adalah kesempatan emas. Purcell memperingatkan bahwa berhubungan dengan Ordo Ksatria bisa saja memaksa Davy masuk ke dalam urusan berbahaya. Tapi Davy justru menganggap itu sebagai peluang untuk memperkenalkan ciptaannya. Berbeda dengan Moongras atau Stigma, ciptaan terbaru Davy adalah sesuatu yang benar-benar revolusioner. Jika disempurnakan, ia akan menciptakan senjata perang setara tingkat master yang bisa menyelesaikan berbagai konflik di seluruh benua. Masalahnya, untuk menyempurnakan ciptaan itu, Davy butuh data pertarungan yang belum bisa ia kumpulkan sendiri. Maka dari itu, bekerja sama dengan orang kuat dari Ordo Ksatria adalah jalan terbaik. Purcell akhirnya menyerah untuk menasihati. Davy memang selalu seperti itu, mengabaikan keselamatan diri demi tujuan yang lebih besar. Ia sudah berkali-kali menghadapi bahaya, dan akan terus melakukannya demi melindungi orang-orang terdekatnya. Kini, dalam kehidupan yang kedua ini, Davy ingin melakukan yang terbaik untuk dirinya dan semua orang yang ia sayangi. Ia ingin memusnahkan semua ancaman yang mengintai masa depan. Sebelum berpisah, Davy mengatakan bahwa ia akan menemui Elena lagi dalam waktu 2 minggu. Elena pun pergi tanpa kembali lagi ke kastil selama 2 minggu itu. Selama 2 minggu, Elena disibukkan oleh pekerjaan yang menumpuk. Bagi Davy, 2 minggu itu terasa tenang. Namun ia juga tahu bahwa dirinya tak bisa bersantai terlalu lama. Masih banyak urusan yang harus ia tangani di wilayahnya sendiri. Seiring bertambahnya jumlah penduduk yang tiba, masalah pun bermunculan. Meskipun sebagian besar bersikap baik, pertambahan populasi membawa kerumitan baru. Ami membacakan daftar panjang berisi keluhan dan permasalahan warga yang harus diputuskan oleh Davy. Pembicaraan mereka terhenti saat salah satu pelayan tiba-tiba tertawa tanpa sengaja. Bernil segera menegur dan memerintahkan pelayan itu meminta maaf. Pelayan tersebut, yang ternyata masih baru, langsung menunduk dan meminta maaf. Bernil pun ikut meminta maaf karena merasa gagal mendidiknya dengan baik. Namun Davy justru tertawa kecil dan menyuruh Bernil untuk tidak terlalu ketat dalam hal seperti itu. Ia bahkan menyebut nama sang pelayan, Yuri, membuat pelayan elf itu terkejut karena Davy tahu namanya. Davy menikmati teh yang dibawakan Yuri dan memujinya karena rasanya enak. Mendengar pujian itu, Yuri tampak senang bukan main, meskipun Bernil mengingatkannya agar tidak berlebihan. Davy kembali menegur Bernil agar sedikit melonggarkan aturannya. Namun Bernil bersikukuh bahwa sebagai kepala pelayan, ia bertanggung jawab atas disiplin semua pelayan. Dalam hati, Davy merasa ada sesuatu yang berbeda dari Yuri, sebuah spiritualitas khas kelas menengah atas yang tidak biasa. Yuri berasal dari ras elf, namun siapakah dia sebenarnya? Davy pun kembali tenggelam dalam kesibukan mengurus wilayahnya, hingga waktu terasa berjalan cepat. Tak terasa, 2 minggu telah berlalu. Sesuai janjinya, Elena muncul kembali, dan kali ini, ia datang lebih cepat dari yang Davy perkirakan. Davy dan Gorneo tengah berbicara setelah melewati segala kekacauan yang telah terjadi di wilayah Ordeme. Gorneo memilih untuk tetap tinggal di Kekaisaran Lindis, bekerja di Satuan Penanggulangan Penyakit di sana. Namun, sebelum Davy kembali ke wilayah Haines, Gorneo mengingatkan dirinya tentang sebuah kejadian aneh yang terjadi di perbatasan Ordeme. Pada hari itu, hujan petir menyelimuti, dan dalam kekacauan tersebut, putri dari Kekaisaran Lindis berhasil lolos dari serangan para asasin. Gorneo menjelaskan bahwa situasi itu terasa mustahil, namun masih dalam tahap penyelidikan. Davy hanya tersenyum mendengar penjelasan Gorneo, karena itu semua adalah hasil ulahnya sendiri. Namun, jika dunia mengetahui siapa yang bertanggung jawab,
kekacauan pasti akan terjadi. Davy tidak berniat untuk merusak rencana besar. Ia hanya berpikir untuk menyelamatkan kereta kerajaan, tanpa tahu bahwa di dalamnya ada putri dari Kekaisaran Lindis. Hal itu bisa saja memicu perang besar jika pihak kekaisaran mengetahuinya. Gorneo yang mendengar cerita itu berencana untuk mengobati sang putri dan kemudian menyebarkan pencapaian yang telah dicapai oleh Davy. Namun, Davy merasa bahwa tindakan itu tidak diperlukan. Menurutnya, itu hanyalah pencapaian kecil yang tak perlu diumumkan. Gorneo, yang tak setuju, menyebutkan bahwa Davy tidak menyadari pencapaian besar yang telah diraihnya dan seharusnya mendapat pengakuan atas semua usaha tersebut. Davy melakukan semuanya hanya untuk menjalani hidup yang damai. Mungkin, Gorneo tidak sepenuhnya memahami itu, dan akhirnya obrolan mereka pun berakhir. Mendengar perkataan Gorneo, Davy merasa bahwa kehidupannya yang damai akan segera berubah menjadi lebih rumit lagi. Tak lama setelah itu, Elena masuk ke dalam kastilnya melalui jendela, mengejutkannya. Entah karena merasa berhutang budi atau alasan lain, Elena terus menawarkan bantuan kepada Davy. Sebelum berangkat, sesuai perjanjian mereka, Davy bertanya tentang Ordo Ksatria dan kemungkinan masalah yang bisa muncul, mengingat Elena akan mengikuti ujian dan membawa Davy ke tempat tersebut. Elena, dengan yakin, menjawab bahwa itu bukan masalah baginya. Dia sudah siap untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Elena menjelaskan bahwa peraturan dasar Ordo Ksatria adalah untuk merahasiakan tata kerja mereka, namun mengembangkan organisasi tetap menjadi prioritas utama. Setiap anggota diperbolehkan membawa satu orang untuk mengikuti ujian sepanjang hidup mereka. Davy mengerti dengan penjelasan itu, dan setelah rasa penasarannya terjawab, ia segera mengajak Elena berangkat. Tanpa membawa barang apapun, Davy hanya menggenggam sebuah kubus di tangannya. Elena yang melihatnya, langsung bertanya mengenai benda itu. Davy menjelaskan bahwa itu adalah Megatron versi 2 yang telah disempurnakannya. Elena terkejut mendengar penjelasan itu. Bagaimana mungkin Davy bisa membawa benda seberbahaya itu dengan santainya, seolah itu mainan belaka? Namun, setelah cukup lama bersama Davy, Elena mulai merasa akal sehatnya seperti hancur. Bersama Davy, segalanya terasa mustahil dan tidak terduga. Elena, dengan ragu, berencana menggunakan artefak teleportasi untuk membawa mereka ke tempat tujuan. Ia meminta Davy untuk berpegangan agar tidak terlempar ke tempat yang aneh. Sebuah sinar sihir yang terbentuk dari artefak teleportasi segera memenuhi ruangan, dan dalam sekejap, mereka dipindahkan. Tak lama, mereka sudah tiba di sebuah hutan belantara yang tampak tak berujung. Elena menjelaskan bahwa mereka berada di benua lain, tepatnya di hutan bambu yang terletak di bawah area Pandora. Perjalanan dari sini akan memakan waktu sekitar sebulan jika berjalan kaki, atau hanya seminggu jika menggunakan kereta. Namun, hutan ini dilindungi oleh pelindung-pelindung kuat, jadi tidak mudah untuk ditangani. Davy merasa mereka telah pergi sangat jauh. Elena melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa tugasnya di organisasi adalah untuk mendeteksi dan menangani ancaman di area Pandora. Davy, yang penasaran, bertanya apakah Elena menginginkan sesuatu dari tempat itu. Dengan serius, Elena menjawab bahwa ia membutuhkan wewenang untuk menuju tempat yang dibatasi oleh organisasi. Purcell, yang ikut mendengarkan, menambahkan bahwa Elena telah kehilangan ibunya karena serangan vampir. Karena itu, Elena kini berusaha mati-matian mencari jejak vampir tersebut. Untuk itu, ia harus melewati ujian agar bisa mendapatkan wewenang yang diperlukan. Setelah mereka berjalan cukup jauh, sebuah kawanan serigala menghampiri mereka. Namun, serigala yang datang bukanlah serigala biasa. Mereka telah mengalami mutasi yang membuat mereka jauh lebih berbahaya. Elena memperingatkan Davy untuk berhati-hati. Meskipun serigala-serigala itu tampak kecil, cakar dan taring mereka mengandung racun mematikan. Davy dengan tenang menahan Elena untuk tidak bergerak dan membiarkan dirinya yang menangani serigala-serigala itu. Ia segera mengeluarkan kubus yang dibawanya, berjanji akan membasmi para serigala itu sampai habis. Davy melemparkan kubus itu ke udara, dan seketika itu juga, kubus tersebut bereaksi. Davy merasakan bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mengumpulkan data pertarungan, dan dengan itu, ia meluncurkan Megatron versi 2 miliknya. Tampak di hadapan mereka,
Megatron yang jauh lebih besar dan lebih kuat muncul, siap untuk menghadapi kawanan serigala yang mengancam. Elena bahkan tidak sanggup menyaksikan kekejaman Davy yang membantai kawanan monster dengan menggunakan Megatron miliknya yang baru. Senjata baru itu, yang berbentuk seperti gergaji mesin besar, dengan mudahnya memotong kayu dan daging monster. Dengan perintah tegas dari Davy, Megatron melanjutkan pembantaian terhadap semua kawanan serigala yang masih bertahan. Hutan yang tadinya tenang kini berubah menjadi tempat yang penuh kehancuran, luluh lantak oleh keganasan serangan tersebut. Elena mulai merasa kasihan terhadap para serigala itu. Meskipun mereka berniat menyerang, akhirnya mereka hanya berakhir dengan kematian yang sangat mengenaskan. Davy, yang menikmati setiap detik kekacauan itu, hanya tertawa puas. Bagi dirinya, senjata gergaji barunya adalah pencapaian yang sangat luar biasa, dan perasaan itu benar-benar membuatnya merasa puas. Elena, yang tak kuasa menahan perasaan, bertanya apakah tidak ada masalah dengan membuat keributan sebesar itu di hutan yang seharusnya tenang. Namun, Davy hanya tersenyum tanpa menghiraukan pertanyaan itu. Baginya, ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin. Setelah kawanan serigala itu akhirnya terkalahkan, mereka melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan, di mana sebuah kereta menunggu mereka. Elena, yang terdiam sejenak, bertanya dengan rasa penasaran tentang kekayaan Davy yang seolah tak ada habisnya. "Seberapa banyak uang yang kamu punya hingga bisa menciptakan golem dengan begitu mudah?" tanyanya. Davy mengungkapkan bahwa dia memang sengaja menghabiskan uang untuk menciptakan sesuatu yang diinginkannya. Elena terdiam, mulai menyadari bahwa Davy bukanlah sembarang orang. Dia adalah penguasa wilayah yang memiliki penghasilan lebih besar dari banyak kerajaan sekaligus. Seiring perjalanan mereka, Davy mulai merasakan keanehan di sekitarnya. Aliran mana di hutan itu terasa kacau, bahkan Persel pun bisa merasakannya semakin kacau semakin mereka mendalam ke dalam hutan. Davy melihat pelindung hutan yang sangat besar, seolah itu bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia biasa. Elena menjelaskan bahwa markas telah memasang pelindung untuk mencegah deteksi dan gangguan dari luar. Pelindung ini membuatnya hampir tidak mungkin merasakan mana di sekitar area hutan tersebut. Sambil menunjukkan cincin yang ia pakai, Elena menjelaskan bahwa cincin itu adalah artefak sihir yang melindungi mereka dari gangguan dalam hutan, sekaligus memastikan mereka tidak terdeteksi oleh pelindung hutan. Saat mereka sedang berbincang, sebuah sosok melayang di atas kereta mereka. Tanpa peringatan, sebuah guncangan besar terjadi, membuat Elena panik dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sosok yang melayang itu rupanya telah menghentikan kereta mereka secara paksa dengan membuat retakan tanah besar yang membuat kereta terperosok. Dengan kasar, sosok itu menyuruh mereka keluar dari kereta. Pria yang menghentikan mereka itu bernama Shio, salah satu anggota dari Ordo Ksatria. Elena marah besar karena perbuatan Shio yang hampir melukai mereka, namun Shio tampaknya tidak peduli. Ia bertanya dengan nada sinis mengapa Elena membawa orang luar ke dalam kereta mereka. Elena menjawab bahwa Davy adalah orang yang ia bawa dan menegaskan bahwa Shio tidak memiliki hak untuk menghentikan mereka. Shio tidak mengindahkan kata-kata Elena dan malah mengancam akan membunuh mereka berdua, tak peduli dengan status atau gelar mereka. Elena yang merasa sudah cukup, segera mengeluarkan Kaldiras dan bersiap untuk bertarung dengan serius. Shio, yang juga siap bertarung, mengeluarkan pedangnya dan tidak berniat mundur karena itu adalah kewenangannya. Sebelum pertarungan dimulai, seekor burung elang terbang berputar di atas mereka, membawa pesan dari Ordo Ksatria. Kedua belah pihak pun berhenti, mengetahui bahwa mereka tidak bisa melanjutkan pertarungan itu. Ordo Ksatria menginstruksikan agar Elena dan orang yang bersamanya segera dibawa ke markas. Shio, meskipun kecewa, akhirnya mundur setelah menerima perintah tersebut. Ia menyadari bahwa hari ini bukan hari keberuntungan bagi Elena. Elena, yang merasa bersalah atas kejadian itu, segera meminta maaf kepada Davy. Dia tak menyangka kejadian akan berkembang seperti itu. Namun, Davy tak mempersoalkan kejadian tersebut. Sambil naik ke kereta, Davy tersenyum dan berkata bahwa Shio telah menyambutnya dengan sangat megah, bahkan menuduhnya sebagai pembunuh. Jika kami bertemu lagi, dia tidak akan mendapat kesempatan kedua. Shio, yang mulai kesal, berusaha mengejar Davy,
namun temannya yang lebih senior mengingatkannya untuk segera kembali ke markas. "Ingat, kita bukan hanya bertugas bertarung satu sama lain," kata temannya, memperingatkan Shio agar tidak melupakan tujuan utama mereka sebagai anggota Ordo Ksatria. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di pintu gerbang markas Ordo Ksatria. Devi yang melihat bangunan markas itu terpesona, karena bangunan yang sangat luas dan megah itu jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Meskipun terlihat seperti bangunan tua, markas ini tampaknya dirawat dengan sangat baik. Persel memberitahu bahwa inilah tempat yang dia tuju, dan Devi merasa ada sesuatu yang khas dari tempat ini. Elena berhenti sejenak dan memberitahukan Devi bahwa dia akan mengantarnya ke asrama untuk memberikan laporannya nanti. Namun, Shio tidak mengindahkan perintah Elena. Ia malah memerintahkan temannya, Travis, untuk membawa Devi ke asrama pinggiran markas dan memastikan bahwa Devi ditahan sampai keputusan diambil. Travis meminta Devi untuk mengulurkan tangannya, lalu merapalkan mantra yang membuat Devi terkejut. Sebuah ikatan sihir hitam segera mengikat Devi, membuat Elena khawatir. Namun, Devi meyakinkan Elena bahwa dirinya tidak masalah dengan itu. Sesampainya di asrama, Travis menyarankan Devi untuk duduk dan diam di kamar, karena ia tidak ingin menggunakan kekerasan. Travis menegaskan bahwa meskipun bisa menghapus Devi hanya dengan satu kata, ia tidak akan menggunakan kekuatannya sembarangan terhadap manusia. Devi mengangguk dan duduk di kamar, berbaring untuk beristirahat. Saat matanya melayang ke Travis, ingatan Devi kembali kepada perkataan seseorang tentang kemampuan unik. Apollo pernah mengatakan bahwa ada orang-orang dengan kemampuan yang begitu besar sehingga sulit untuk menganggap mereka sebagai manusia. Melihat Travis, Devi mulai menyadari bahwa pria ini memiliki kemampuan yang disebutkan Apollo. Waktu pun berlalu, dan tidak lama kemudian, Shio memasuki kamar Devi dan memberitahukan bahwa gurunya telah memanggilnya. Mereka kemudian menuju ruang yang sangat besar dan megah, di mana Elena sudah duduk bersama 3 orang yang tampaknya sangat berpengaruh. Devi dapat merasakan bahwa satu orang memiliki kemampuan spiritual yang kuat, sementara 2 lainnya adalah pendekar pedang. Dari kemampuannya, Devi memperkirakan bahwa mereka kemungkinan berada di level master. Perjumpaan itu segera dimulai dengan tuduhan bahwa Elena telah melanggar sumpah dengan membawa orang luar tanpa izin. Mereka meminta Elena untuk mengakui perbuatannya. Meskipun Elena tidak bermaksud melanggar sumpah, faktanya ia memang membawa Devi tanpa izin, dan akhirnya ia terpaksa mengiyakan tuduhan tersebut. Salah satu dari ketiga guru itu juga menekankan bahwa Elena menolak perintah Shio ketika mereka berada di hutan dekat markas, dan Elena kembali mengakui hal tersebut. Karena kesalahan itu, mereka memutuskan untuk memberikan hukuman pendisiplinan kepada Elena, dan mengancam akan menghapus ingatan Devi jika dia melawan mereka. Sebelum menerima hukuman tersebut, Elena ingin menyampaikan sebuah pernyataan. Ia membela dirinya dengan mengatakan bahwa ia akan menggunakan hak istimewanya sekali seumur hidup sebagai anggota Ordo untuk membawa Devi agar dapat bergabung dengan Ordo Ksatria. Salah satu guru itu menekankan bahwa kesempatan itu hanya bisa digunakan sekali seumur hidup dan sangat berharga. Elena meyakinkan mereka bahwa Devi adalah orang yang cocok dengan peraturan Ordo Ksatria dan bahwa dia yakin membawa Devi adalah tindakan yang benar. Elena juga menekankan bahwa tugas Ordo Ksatria adalah untuk melindungi umat manusia, dan setelah melihat Devi, ia merasa bahwa langkah ini adalah langkah yang tepat. Shio yang merasa tersinggung, berteriak keras dan tidak bisa menerima keputusan Elena, meskipun ia menggunakan hak istimewanya. Elena dengan tegas memerintahkan Shio untuk diam, mengatakan bahwa dia tidak berhak memberi keputusan dan memperingatkan Shio untuk tidak lancang kepadanya. Shio, yang marah, berkata kepada gurunya bahwa Elena hanya berusaha menutupi 2 kesalahannya. Namun, salah satu guru itu dengan tegas memberitahukan Shio bahwa ia tidak diperbolehkan berbicara lagi. Shio tidak terima dan menambahkan bahwa ia tidak merasakan kemampuan spesial atau bakat apapun pada Devi. Bahkan, ia mengklaim tidak merasakan mana dari Devi, yang mengundang senyum tipis dari Devi. Devi tahu bahwa setiap orang yang pertama kali menemuinya biasanya akan berkata seperti itu. Shio juga menjelaskan peraturan di Ordo yang hanya memperbolehkan mereka yang kemampuannya sudah diuji atau dikonfirmasi oleh 2 guru untuk bergabung dengan Ordo.
Ia bahkan menuduh Davy sebagai mata-mata yang dikirim untuk mengumpulkan informasi tentang Ordo Ksatria. Setelah pernyataan Shio, Elena yang sudah sangat marah tidak bisa menahan diri lagi. Tanpa peringatan, ia langsung meluncurkan serangan pedangnya ke arah Shio. Shio, dengan sombong, membalas bahwa bahkan dengan pedang dewa, Elena tidak bisa melenyapkannya begitu mudah. Namun, Elena tidak pernah mengatakan bahwa dirinya yang akan melenyapkan Shio begitu saja. Ia hanya menatap Davy, memberikan isyarat bahwa Davy lah yang akan menghadapinya jika keadaan semakin buruk. Mendengar perkataan Elena, Davy hanya tersenyum dan menatap Shio. Dia tahu bahwa kesabaran akan terbayar, dan mungkin ini adalah saat yang tepat untuk menahan diri, sampai saatnya tiba untuk memberikan pelajaran yang lebih berat. Salah satu guru yang sudah tidak tahan dengan ulah Elena dan Shio akhirnya memerintahkan mereka untuk diam. Ia mengancam bahwa jika mereka terus berbicara, maka keduanya akan diusir dari ruangan itu. Purcell, yang melihat sikap sabar Davy, memberi pujian kepadanya. Davy hanya tersenyum dan menjawab bahwa dia sedang menunggu panggung yang telah disiapkan oleh Elena dan Shio, dan akan segera menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Saat itu, ketiga guru Ordo Ksatria diperkenalkan kepada Davy: Shilia yang berambut hijau, Friedos yang membawa pedang, dan Boris yang memiliki tubuh besar dengan rambut coklat. Mereka adalah guru-guru dari Ordo Ksatria. Mendengar perkataan Shio, Friedos mulai mempertimbangkan kemampuan Davy. Setelah merasakan mana yang dimiliki Davy, mereka menyimpulkan bahwa dia hanyalah seorang pemula dengan kemampuan yang terbilang rata-rata. Namun, Elena dengan tegas berkata bahwa dia akan menjamin kemampuan Davy dan siap mempertaruhkan status keanggotaannya di Ordo Ksatria demi membuktikan hal itu. Friedos menanggapi dengan serius, menganggap pernyataan Elena sebagai penilaian pribadi yang tidak bisa dijadikan dasar, dan memutuskan untuk tetap menolak permintaannya. Tidak membiarkan situasi berlarut-larut, Davy memotong pembicaraan itu dengan mengangkat tangan yang masih terikat, meminta izin untuk meluruskan segalanya. Travis yang mengetahui kemampuan Davy untuk melepaskan ikatan sihirnya hanya bisa terdiam dan terkejut. Davy pun mulai berbicara, menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui tugas-tugas dari Ordo Ksatria. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah terlibat dengan Ordo memahami tugas mereka yang sangat rahasia? Ia pun menuduh bahwa Ordo Ksatria sebenarnya ingin dunia mengetahui pengorbanan mereka, sebuah tuduhan yang membuat Shio marah karena merasa dihina. Elena merasa Davy telah memperburuk situasi dengan perkataannya yang blak-blakan. Namun, Davy melanjutkan, bertanya kepada para guru apakah jika dirinya memiliki kemampuan yang cukup, ia bisa bergabung dengan Ordo Ksatria. Guru-guru itu mengiyakan, menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki kualifikasi, mereka dapat bergabung, tetapi tanpa pembuktian rasa tanggung jawab, mereka tetap tidak bisa diterima. Davy menjawab bahwa rasa tanggung jawab itu bisa dipelajari oleh siapa saja, dengan waktu dan pengalaman. Boris, yang mendengarkan percakapan tersebut, akhirnya tertarik dan bertanya apakah Davy memiliki kemampuan untuk bergabung dengan Ordo. Davy dengan percaya diri menjawab bahwa ia berharap Ordo Ksatria tidak berpikiran sempit dengan hanya menilai seseorang berdasarkan potensi mana yang dimiliki. Boris mengakui bahwa mereka telah salah menilai dan mempersilakan Davy untuk menunjukkan kemampuannya jika ia ingin. Tanpa basa-basi, Davy langsung menyindir bahwa kemampuannya tidak dapat dibandingkan dengan seseorang yang tidak tahu diri seperti Shio, dan menantangnya untuk bertanding. Shio, yang sudah terlanjur marah, mengeram kesal dan bersumpah akan mengalahkan Davy dengan cepat. Sebelum bertarung, Shio mengatakan bahwa ia akan menahan kekuatannya, dan jika Davy tidak kuat bertanding, ia bisa menyerah dan meminta ampun. Melihat tongkat sihir yang dibawa Shio, Davy menyadari bahwa Shio benar-benar memiliki kemampuan khusus. Teman-teman Elena bertanya apakah Davy benar-benar tidak masalah karena mana yang dimilikinya terbilang sangat lemah. Elena dengan santai menjawab bahwa itu tidak masalah, dan mereka tidak perlu khawatir karena Davy lebih khawatir tentang cara dia ingin pamer. Shio, dengan penuh percaya diri, meminta Davy untuk menyerangnya terlebih dahulu dengan kemampuan terbaiknya. Davy langsung melemparkan kubus Megatron yang dibawanya, menunjukkan kekuatan sejatinya. Begitu Megatron muncul, semua orang yang menyaksikan terkejut. Shio, yang merasa diremehkan, mengejek Davy karena mengandalkan
gumpalan logam itu, mengingat mana Davy yang terbilang lemah. Namun, Davy tidak mendengarkan ejekan itu dan memberi perintah kepada Megatron untuk mengeluarkan gergaji yang segera dijalankan. Davy memberikan kesempatan kepada Sio untuk menyerah, tetapi karena tidak ada suara dari Sio, ia langsung meluncurkan serangan besar yang menggetarkan ruangan itu. Serangan Megatron memancarkan kekuatan luar biasa, namun Sio dengan cepat menghalangi serangan tersebut menggunakan sihir es. Dengan gesit, Sio meluncurkan kristal es tajam yang terbang cepat menuju Davy. Namun, Megatron berhasil menghalangi serangan tersebut, seolah-olah menjadi penjaga yang kokoh. Davy tidak berhenti di situ, ia menyarankan Sio untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya jika tidak ingin kalah dalam pertarungan kali ini. Sio, yang semakin emosional, terus mendengarkan perkataan Davy yang menyindirnya, membuatnya semakin marah. Meskipun Davy merasa yakin dengan kemampuan golem miliknya, ia tahu bahwa ia tidak boleh meremehkan orang seperti Sio yang diberkati dengan mana yang sangat melimpah. Mage pada umumnya harus merapalkan mantra panjang untuk mengeluarkan sihir, tetapi orang-orang yang diberkati mana bisa mempersingkat rapalan tersebut dengan mudah, bahkan mengurangi setengah usaha yang dibutuhkan. Lebih dari itu, setelah mencapai tingkat tertentu, sihir yang mereka keluarkan bisa menjadi 2 kali lipat lebih efisien. Davy menyadari bahwa meskipun ia unggul dalam pengalaman praktis, Sio memiliki potensi yang sangat besar sebagai penyihir, dan hal itu membuatnya lebih sulit dikalahkan daripada yang diperkirakan. Namun, Purcell menambahkan bahwa Sio masih jauh dari Ulysse, dan Davy dengan cepat membenarkan hal itu. Ulysse memang jauh lebih jenius, dengan tingkat sihir yang sangat tinggi. Saat Davy sedang menganalisa gerakan Sio, ia menyadari bahwa Megatron, golem yang ia kendalikan, semakin lambat merespons serangan. Ini disebabkan oleh udara dingin yang memengaruhi reaksi Megatron. Davy segera mencatat kelemahan tersebut agar dapat mengembangkannya lebih lanjut setelah mendapatkan data yang cukup. Sambil sibuk menulis, Davy tak sengaja membuat Sio merasa terhina, seolah ia sedang dipermalukan karena diperlakukan seperti objek eksperimen. Setelah merasa cukup dengan data pertahanan golem miliknya, Davy memerintahkan Megatron untuk melakukan serangan balik. Serangan tersebut dapat ditahan oleh Sio menggunakan sihirnya, menciptakan aura pertarungan yang semakin mendebarkan. Namun, serangan itu ternyata menguras banyak mana Sio, membuatnya semakin lelah. Davy dengan tajam meminta Sio untuk berhenti bertindak seperti orang lemah, karena pertarungan ini sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Para penonton yang menyaksikan pertarungan ini merasa bahwa golem Davy terlalu berbahaya untuk Sio dan mulai meminta guru-guru mereka untuk menghentikan pertarungan. Salah satu teman Elena yang menyebut Davy sebagai penyihir golem, memuji kemampuan Davy yang luar biasa. Namun, dalam hati Elena, ia melihat Davy menggunakan golem seperti mainan, bahkan berpotensi menghancurkan seluruh tempat itu jika ia berniat melakukannya. Meskipun begitu, Davy tetap menunjukkan bahwa kekuatannya, meskipun tampak seperti mainan, jauh lebih mengerikan dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Friedos yang pernah melihat golem sebelumnya, mengatakan bahwa golem milik Davy sangat berbeda dengan golem yang ia kenal. Shilya juga terkejut melihat Davy yang memiliki mana kecil, tetapi mampu membuat dan mengendalikan golem sekuat itu. Meskipun demikian, semua orang di ruangan itu masih menganggap Davy sebagai seseorang yang lemah, hanya mengandalkan golem untuk bertempur. Namun, Boris segera membantah anggapan itu, mengatakan bahwa dengan kemampuan untuk menggerakkan golem sehebat itu, Davy sudah pantas untuk lulus ujiannya. Seiring berjalannya waktu, beberapa bagian dari Megatron mulai membeku karena serangan sihir Sio, dan golem tersebut akhirnya tidak bisa bergerak. Para guru yang menyaksikan menganggap bahwa pertarungan ini akan segera berakhir. Megatron yang telah beku sepenuhnya dianggap sebagai kekalahan bagi penggunanya. Dengan bangga, Sio mengatakan bahwa golem milik Davy sudah tidak bisa bergerak lagi dan siap menunjukkan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Sio mengangkat pedang yang terbuat dari sihir es dan berkata akan membuktikan perbedaan antara orang lemah seperti Davy dan dirinya yang kuat. Tanpa membuang waktu lagi, Davy mematahkan sebatang kayu kecil dan menggunakannya sebagai senjata untuk melawan Sio. Dengan percaya diri, Sio segera menyerang Davy dengan kecepatan penuh, yakin bahwa Davy tidak akan mampu melawan dengan hanya memegang kayu. Namun,
Serangan Shio dengan pedang esnya berhasil memotong kayu yang dipegang Devi, menyisakan setengah dari kayu tersebut. Shio, yang sudah mengira Devi akan menyerah, berniat menyerangnya dari belakang. Tetapi Devi, dengan cepat dan penuh kepercayaan diri, menggunakan teknik berpedang mabuk miliknya untuk menghindari serangan itu, menggerakkan kayu yang masih ada di tangannya untuk menghantam Shio dari samping. Pukulan itu sangat keras sehingga Shio terpental, merasakan sakit luar biasa yang membuat pandangannya kabur. Sebagai serangan penutup, Devi melemparkan sisa kayunya dengan presisi tinggi, membuat Shio terjatuh dan terbaring tidak sadarkan diri. Elena yang menyaksikan itu merasa ada yang tidak asing dengan teknik yang digunakan oleh Devi, seolah mengingatkan dirinya pada pertemuan pertama kali mereka. Meskipun banyak yang mengira bahwa Devi hanya beruntung ketika mengalahkan Shio, Boris tetap menganggap bahwa Devi sangatlah hebat. Sebagai janji yang telah diucapkan sebelumnya, kekalahan Shio berarti pengakuan penuh atas kemampuan Devi. Boris, yang selama ini mengawasi pertarungan, menuduh Shio telah bermalas-malasan dalam latihannya dan menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi pembelajaran baginya. Ia pun memerintahkan Shio untuk menumpahkan rasa malu itu ke dalam latihan lebih keras lagi. Bukannya menerima kekalahannya dengan lapang dada, Shio malah menuduh Devi telah menang berkat bantuan golemnya yang begitu kuat. Elena tidak tinggal diam. Ia segera menghentikan Shio yang bertingkah seperti anak kecil dan menjelaskan dengan tegas bahwa kekuatan golem milik Devi justru berasal dari kekuatan yang membuat Devi lebih kuat daripada golem itu sendiri. Selain itu, Elena juga membela Devi dengan mengatakan bahwa pengguna golem sebenarnya berperan sebagai pendukung. Apakah tidak sah jika pengguna golem turun langsung ke medan perang dan membantu pertempuran? Lagi pula, musuh yang dihadapi Shio barusan adalah sebuah golem. Pernyataan Elena ini mendapat dukungan dari Friedos, yang mengingatkan Shio untuk membaca kembali pasal 8, yang mengatur bahwa setiap ksatria harus berusaha memberikan yang terbaik dan belajar dari kekalahan serta kemenangan. Setelah perdebatan itu, Shio akhirnya dibantu oleh teman-temannya untuk keluar dari ruangan. Sebelum pergi, Shio masih tidak bisa menerima kekalahannya dan mengatakan dengan sombong bahwa Devi hanya beruntung. Jika tidak, ia akan dengan mudah mengalahkan Devi. Mendengar kata-kata itu, Elena semakin yakin bahwa Shio memang orang yang buruk, sama seperti Devi, meskipun mungkin Devi tidak menyadari sikap buruknya. Devi sendiri tampak polos, seolah tidak tahu bahwa tindakannya bisa dianggap buruk oleh orang lain. Elena merasa seolah Devi sedang berpura-pura tidak tahu, tetapi jika ia baru mengenalnya, mungkin ia akan menganggap Devi memang hanya beruntung. Elena melihat Devi sebagai orang yang menghancurkan lawannya sambil menyembunyikan kekuatan aslinya. Tindakan itu mungkin tidak sepenuhnya jahat, tetapi tak jauh beda dengan sikap iblis yang licik. Malam itu, setelah duel, Boris mengundang Devi untuk berbicara di sebuah ruangan. Dalam pertemuan itu, Boris menjelaskan bahwa Devi telah menghadiri pertemuan yang membahas penerimaan dirinya sebagai anggota Ordo Ksatria. Sejak awal, memang tidak masuk akal untuk menyuruh pengguna golem menunjukkan kemampuan fisik atau mana mereka, tetapi meskipun begitu, Boris tetap memuji Devi karena sudah menunjukkan performa yang luar biasa. Sambil memberikan minuman kepada Devi, Boris dengan resmi menyambutnya sebagai anggota Ordo Ksatria. Saat Devi memeriksa minuman yang diberikan, ia langsung menyadari bahwa itu adalah minuman bernama Tabo. Boris terkejut karena Devi, yang merupakan seorang alkemis, ternyata memiliki ketajaman pengamatan yang luar biasa. Devi hanya mengatakan bahwa itu hanyalah instingnya, meskipun yang sebenarnya terjadi adalah dia bisa merasakan adanya mana dalam gelas tersebut. Boris merasa senang karena Elena telah membawa seseorang yang begitu kuat, dan baginya, tidak masalah jika ia mengangkat seseorang yang lebih kuat untuk menjadi muridnya. Sebelum melanjutkan, Devi meneguk minuman itu dalam sekali tenggakan. Boris kemudian meminta Devi untuk bersumpah agar tidak membocorkan informasi apapun tentang Ordo Ksatria. Devi pun segera menyetujuinya dan menjelaskan bahwa tujuannya bergabung dengan Ordo ini adalah untuk membantu teman-temannya dan juga karena ia tertarik dengan roh iblis dan monster yang ada di dalamnya. Boris sudah memiliki firasat jika Devi sudah mengetahui sedikit tentang Ordo Ksatria, dan jawaban Devi barusan bahkan telah dibuktikan dengan alat deteksi kebohongan, sebuah artefak yang digunakan untuk mendeteksi kebohongan.
Boris mengatakan bahwa sebelum Davy datang, ia sudah memastikan semuanya, jadi Davy tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Karena sudah larut malam, Boris menyarankan agar Davy beristirahat dan memulai pencarian pada pagi hari. Malam itu, Davy akhirnya bisa tidur dengan tenang di markas Ordo Ksatria. Pagi harinya, Davy diberikan cincin yang sama seperti yang dikenakan Elena. Cincin itu berfungsi untuk melindungi penggunanya dari gangguan pelindung di hutan dan juga memungkinkan penggunaan sihir teleportasi. Elena sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan asisten bohongannya, meskipun Davy bercanda bahwa dirinya telah berubah pikiran. Elena langsung marah dan Davy, tak berdaya, akhirnya mengiyakan perkataannya. Elena mengajak Davy untuk melakukan latihan tambahan dan menyarankan agar mereka berlatih dengan lebih cepat. Ia menjelaskan bahwa setiap murid memiliki waktu latihan yang teratur, dan di Ordo Ksatria, mereka dapat menjalani latihan terpadu yang membutuhkan kerjasama dan keselarasan kelompok. Davy hanya terdiam, memperhatikan Elena yang sangat bersemangat, bahkan setelah pekerjaan selesai, dia tetap berlatih tanpa henti. Dia menilai Elena adalah seorang putri yang sangat tekun. Saat dalam perjalanan, Davy melihat para guru sedang berdiskusi tentang suatu hal. Davy menghentikan langkahnya sejenak, memerintahkan Elena untuk berjalan lebih dulu, dan berjanji akan segera menyusul. Elena mengiyakan dan mengingatkan Davy untuk tidak terlambat karena ada latihan penting. Davy kemudian menggunakan mana gelapnya untuk melakukan penyamaran. Dengan keterampilannya sebagai seorang asasin, ia mengintai dan mendengarkan percakapan para guru. Purcell, yang juga hadir di tempat itu, bertanya apa yang didengar Davy. Namun Davy meminta Purcell untuk diam dan terus mengawasi, karena apa yang sedang dibicarakan para guru tampaknya sangat penting. Tak lama setelah kembali dari pengintaian, Davy menemui Elena dan Kaldiras yang sudah menunggunya untuk memulai latihan. Ketika Elena bertanya dari mana Davy, ia hanya memberikan senyuman kecil dan segera berjalan tanpa memberikan jawaban. Ekspresi Davy yang cukup mencurigakan membuat Elena curiga bahwa ia sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Sebelumnya, Davy sempat mendengar percakapan antara Friedos dan para guru yang membicarakan golem milik Davy, yang dapat menjadi senjata kuat di masa depan. Namun, Friedos juga meragukan kekuatan asli Davy. Shilia, yang menyaksikan duel tadi, merasa bahwa pergerakan Davy seperti seorang pemula yang baru belajar bertarung. Boris, yang mendengar semua itu, merasa sedikit khawatir mengenai keselamatan Elena dalam ujian praktek yang akan datang, mengingat kemampuan bertarung Davy yang belum sepenuhnya dipahami. Ketiga guru itu sepakat untuk melatih Davy lebih intens agar ia dapat mengalahkan monster dalam ujian nanti. Davy, yang mendengar percakapan tersebut, hanya bisa tertawa. Bukannya mendapatkan kepercayaan, ia merasa malah kehilangan kepercayaan dari para guru setelah berhasil mempermalukan Shio. Kini, Davy memutuskan untuk tidak ragu lagi dan menggunakan seluruh kemampuannya, menampar para guru dengan kenyataan yang ada. Dengan semangat yang membara, Davy memulai serangan dengan mengerahkan golemnya dan menyerang beberapa murid sekaligus. Ia juga memasang jebakan agar para murid tidak bisa bergerak. Elena yang menyaksikan situasi ini, melihat bahwa golem milik Davy benar-benar sangat berbahaya. Dalam latihan kali ini, Davy tidak ragu menggunakan golem meskipun lawannya adalah para pemula. Ia membayangkan para guru yang sedang terkejut melihat kekuatan golemnya yang begitu hebat. Karena Elena dan Davy berada dalam satu tim, mereka dapat saling berkomunikasi dari jarak jauh. Davy memandu Elena untuk menemukan sisa tim yang tersebar di hutan. Seorang alkemis hebat, menurut Davy, adalah orang yang bisa mengendalikan situasi dari balik layar dengan cara yang sederhana namun sangat efisien. Ia merasa pengalaman latihan kali ini sangat berharga. Setelah latihan selesai, Davy melewati beberapa murid yang sedang membicarakan kehebatan golemnya dalam latihan tadi. Elena merasa bahwa Davy terlalu berlebihan dengan serangan yang membabi buta itu. Davy hanya menjawab bahwa ia sedang mengumpulkan data pertarungan untuk Megatron, dan cara yang dilakukannya adalah yang terbaik untuk mencapai tujuannya, mendapatkan data bertahan dan menyerang untuk Megatron. Sebagian murid mulai merasa iri melihat kekuatan besar yang dimiliki oleh Davy dan Elena, serta betapa serasinya mereka sebagai pasangan tim. Namun, Davy tidak memperdulikan perasaan mereka,
karena tujuannya berada di Ordo Ksatria hanya untuk membantu Elena. Meski demikian, masih ada teman-teman Elena yang tidak memperdulikan kekuatan mereka berdua. Salah satunya, Lindsay, yang sudah tidak bertemu Elena selama beberapa bulan, segera memanggil mereka untuk makan siang bersama. Di samping Lindsay, ada saudara kembar bernama Fendir dan Renda, serta teman mereka yang bernama Hugo. Saat makan bersama, Lindsay mengenalkan Davy pada teman-temannya dan meminta Davy untuk berbicara santai. Mereka semua membahas banyak hal, termasuk tentang tugas Elena sebagai ksatria pengembara di Ordo Ksatria. Hugo bertanya apakah Davy juga seorang ksatria pengembara, tetapi Davy tidak mengerti sepenuhnya dengan istilah itu. Hugo menjelaskan bahwa ksatria pengembara bertugas untuk mengumpulkan informasi dan membawa persediaan dari dunia luar, berbeda dengan ksatria penjaga yang tidak berhubungan dengan dunia luar seperti Lindsay. Kembar itu juga penasaran tentang apa yang Davy lakukan di dunia luar dan apakah ia memiliki gelar kehormatan. Elena, tanpa ragu, menjelaskan bahwa Davy adalah seorang pangeran pertama dan sekarang penguasa wilayah. Obrolan mereka pun berlanjut, membahas kekuatan luar biasa Davy dalam menciptakan golem dan hasil latihannya yang membuktikan kekuatan itu. Namun, Sio yang mendengarkan percakapan mereka tidak bisa menyembunyikan rasa tidak senangnya. Ia menatap Davy dengan penuh kebencian. Elena, yang melihat reaksi Sio, menjelaskan bahwa sebagai ksatria penjaga, Sio sebenarnya sangat membenci ksatria pengembara seperti Elena. Dan karena Davy adalah temannya, Sio juga membenci Davy. Davy menganggap sikap Sio itu sangat bodoh. Kemudian, saudara kembar itu menyinggung tentang cara Elena dan Davy yang seolah berbicara menggunakan telepati saat latihan dan bertanya tentang hubungan antara mereka. Lindsay yang bersemangat bertanya kepada Elena tentang hubungan mereka, dan Elena, yang merasa pipinya memanas, menatap Davy untuk meminta jawaban. Davy yang bingung dengan tatapan Elena, hanya bisa merasakan keheranan dalam dirinya. Mendengar pertanyaan mengenai hubungan antara dirinya dan Davy, Elena terdiam sejenak, mengingat kembali perjalanan panjang mereka. Ia teringat saat pertama kali bertemu Davy di kerajaan Perlisti, bagaimana ia marah padanya, dan bagaimana akhirnya ia mengikuti Davy ke wilayah Haines, tak peduli seberapa keras dirinya menentang. Namun, sebelum Davy sempat memberi jawaban, Elena dengan tenang menjawab bahwa Davy hanya seorang teman, yang dapat ia percayai untuk berbagi rahasia bersama. Jawaban itu mengejutkan Davy, dan seketika suasana menjadi agak canggung. Namun, Lindsay yang mendengar itu hanya tertawa kecil dan berkata, antara laki-laki dan perempuan, tidak ada yang namanya pertemanan. Mendengar itu, Elena hanya tersipu malu, pipinya memerah. Saat percakapan mereka berlangsung, seseorang berambut panjang mendekati mereka. Wanita itu bernama Lucia, seorang penyembuh dan teman lama Elena. Lucia yang juga seorang pendeta langsung mengucapkan doa untuk Elena, menyebut nama Dewi Daphne dalam doanya. Davy merasa sedikit aneh, kenapa harus menyebut nama Daphne, tetapi Lindsay menjelaskan bahwa Lucia adalah penggemar berat Dewi Daphne, meskipun hal itu terkesan agak aneh. Lucia mulai bercerita panjang lebar tentang Daphne, dari masa kecilnya hingga dewasa, menceritakannya dengan antusias di depan mereka. Bagi Davy dan Purcell, itu terasa berlebihan. Mereka berdua sepakat bahwa Lucia bukan sekadar penggemar biasa, melainkan seseorang yang memiliki obsesi yang sangat kuat terhadap Dewi Daphne. Davy yang merasa kesal membayangkan betapa marahnya Daphne jika ia tahu tentang Lucia yang begitu terobsesi. Davy sudah hampir tak tahan dengan ocehan panjang Lucia, namun Purcell menyarankan untuk tetap tenang dan menahan diri agar tidak pergi dari sana. Tidak lama setelah itu, seorang wanita bangsawan bernama Alicia mendekati mereka. Davy, yang merasa penasaran, menanyakan apakah Alicia datang untuk menanyakan sesuatu, tetapi Alicia hanya terdiam sejenak, tampak ragu. Setelah beberapa saat, Alicia akhirnya menunjukkan selembar kertas kosong dan memintanya untuk menuliskan sesuatu di atasnya, karena dia merupakan penggemar berat Davy. Ternyata, Alicia sudah lama mengidolakan Davy, dan ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang mengenalnya dan mengidolakannya di Ordo Ksatria. Davy terkejut, merasa hal ini sangat aneh karena Ordo Ksatria yang ia bayangkan adalah tempat penuh dengan orang-orang yang agak eksentrik dan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sementara itu,
Di tempat lain yang tampak seperti sebuah laboratorium penelitian yang luas, seorang wanita bernama Millie sedang bekerja sendirian. Ia dipanggil oleh seseorang bernama Faith, yang beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan Carlos untuk bekerja sama mengalahkan Davy. Faith menanyakan apa yang sedang dilakukan Millie di tempat penelitian itu pada malam hari. Millie menjawab bahwa ia masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Faith juga bertanya tentang benda berkilauan yang terlihat di tempat kerjanya, dan Millie menjelaskan bahwa itu adalah harta yang terkubur di bawah reruntuhan, bernama Ex Machina, sebuah sumber energi tak terbatas untuk mesin yang memiliki kekuatan sangat besar. Millie menggambarkan benda itu seperti jantung dari golem yang bisa berkembang dengan sendirinya. Namun, dengan kemampuannya saat ini, Millie merasa tidak bisa melakukan apapun dengan benda itu. Faith yang penasaran mencoba menyerang pelindung benda itu menggunakan serangan vampirnya, namun tak disangka, Millie telah meletakkan pelindung yang sangat kuat, yang membuat serangan Faith tak dapat menembusnya. Millie kemudian memperlihatkan golem terbarunya yang sedang dalam tahap pengembangan. Golem itu memiliki sayap dan bentuk yang menyerupai manusia, menunjukkan potensi luar biasa dari ciptaannya. Malam itu, mereka keluar dari tempat penelitian, dan Millie dengan bangga memperlihatkan golem ciptaannya yang siap menunjukkan kekuatan baru yang mengerikan. Setelah melalui berbagai latihan yang intens, Davy akhirnya kembali ke wilayah Haynes yang damai. Setibanya di kastil, ia langsung memanfaatkan data yang telah dikumpulkan selama latihan untuk mengembangkan senjata baru bagi Megatron, golem ciptaannya. Senjata baru itu berbentuk seperti bor besar yang dapat melubangi benda atau tanah dengan mudah. Tentu saja, untuk menguji coba senjata tersebut, Davy memerlukan seseorang yang bisa berduel dengan Megatron. Tidak lain adalah para murid dari Ordo Ksatria yang, seperti latihan sebelumnya, terkejut dengan perkembangan golem milik Davy yang semakin kuat. Davy menikmati uji coba tersebut sambil ditemani Elena yang dengan khawatir memperingatkan Davy untuk tidak berlebihan dalam latihannya. Bukannya takut, para murid malah meminta giliran untuk mencoba bertarung melawan Megatron. Waktu pun berlalu, dan tak terasa sudah 1 bulan sejak Davy pertama kali datang ke Ordo Ksatria. Davy mulai merasa terikat dengan suasana tempat itu dan orang-orang yang ada di sana. Ia menikmati kehidupan di Ordo Ksatria seolah seperti kembali ke masa sekolahnya di kehidupan sebelumnya, karena pada kehidupannya yang dulu, Davy hanya bisa bersekolah hingga tingkat dasar. Diketahui bahwa sebelum kematiannya, Davy menghabiskan sebagian besar hidupnya di rumah sakit. Kini, di dunia baru ini, ia merasa hidupnya dipenuhi oleh teman-teman yang saling mendukung satu sama lain. Siang itu, mereka melanjutkan latihan bersama golem milik Davy, sekaligus mengumpulkan data untuk penyempurnaan Megatron. Beberapa hari kemudian, sebuah pengumuman datang dari Boris mengenai ekspedisi yang akan segera dilakukan menuju lokasi baru yang baru ditemukan. Meskipun begitu, Boris memperingatkan para murid untuk berhati-hati, karena tidak ada jaminan bahwa tempat tersebut aman. Ia juga memberikan nasihat agar mereka tidak melakukan hal-hal berbahaya yang dapat mengancam nyawa mereka semua. Para murid tampak bersemangat menyambut ekspedisi yang akan berlangsung. Namun Davy melihat mereka seperti anak-anak yang sedang berangkat piknik, tanpa mengetahui ancaman yang bisa mereka hadapi di perjalanan. Meski demikian, Purcell berpesan agar Davy tidak meremehkan para murid, karena mereka adalah anggota dari Ordo Ksatria. Tak lama setelah itu, mereka sampai di tempat yang disebutkan oleh Boris sebelumnya, reruntuhan yang terletak di wilayah Pandora. Purcell menyebutkan bahwa tempat itu mirip dengan reruntuhan yang ada di wilayah Haynes, yang sebelumnya menyebabkan kekeringan. Meskipun tampaknya ada perbedaan pada penampilannya, reruntuhan itu menunjukkan kesamaan yang mencurigakan. Davy pun berpikir, mengingatkan dirinya bahwa wilayah Haynes dan Pandora terletak sangat jauh, namun bagaimana mungkin bangunan reruntuhan itu bisa memiliki kemiripan? Sambil berjalan, Davy teringat kembali reruntuhan yang ia temui di wilayah Haynes, di mana banyak benda peninggalan yang bermanfaat untuk keperluannya. Mata Davy bersinar penuh harapan, ia sangat ingin menemukan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengembangkan Megatron lebih lanjut. Di tengah perjalanan, Alicia tiba-tiba datang untuk menyampaikan informasi. Alicia memberitahu bahwa berdasarkan ekspedisi sebelumnya, bangunan reruntuhan ini memiliki 3 lantai, dan saat ini mereka berada di lantai pertama.
Di antara lantai pertama dan kedua, terdapat monster-monster tingkat rendah. Daffy, yang merasa sedikit tertekan setiap kali berhadapan dengan Alicia, mendengarkan dengan seksama. Namun, mereka hanya akan menjelajahi lantai 1 dan 2 dalam ekspedisi kali ini, dan mereka akan tinggal selama 4 hari. Elena berteori bahwa mungkin di lantai 3 terdapat monster yang cukup kuat, namun Alicia tidak yakin dengan teori itu. Menurut gosip yang ia dengar, lantai 3 sebenarnya tidak memiliki monster sama sekali. Meskipun sedikit kecewa, Daffy tetap berharap bisa menemukan sesuatu yang berguna di sana, terutama bahan yang dapat digunakan untuk Megatron. Alicia juga menjelaskan bahwa di lantai 3 kemungkinan terdapat golem, sebuah informasi yang langsung membuat Daffy semakin tertarik. Ia mengucapkan terima kasih kepada Alicia atas informasi berharga yang diberikan. Alicia, yang merasa bangga karena telah berhasil memberikan informasi kepada idolanya, tampak puas dengan hasil kerja kerasnya. Mendengar itu, Daffy semakin bertekad untuk menjelajahi reruntuhan ini lebih jauh. Ia mulai menghancurkan tembok-tembok yang ada di sekitarnya untuk mencari bahan yang ia inginkan, meskipun Elena sudah memperingatkannya untuk tidak berbuat ceroboh. Namun, Daffy tetap melanjutkan pencariannya demi kepuasan pribadinya, tanpa peduli akan peringatan yang diberikan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Alicia sebelumnya, lantai pertama yang merupakan lantai terbawah dari reruntuhan itu dipenuhi dengan monster tingkat rendah yang dapat dengan mudah dikalahkan oleh para murid Ordo Ksatria, asalkan mereka bekerja sama. Daffy, yang melihat kesempatan ini, memutuskan untuk mengeluarkan Megatron, untuk membantu para murid dalam mengalahkan monster-monster tersebut. Sementara itu, pikiran Daffy melayang, memikirkan bahwa reruntuhan di Pandora ini mungkin mirip dengan daratan es yang pernah ada di bumi. Ia mulai menyimpulkan bahwa tempat ini mungkin bukan tempat yang muncul secara alami, tetapi lebih seperti konstruksi buatan yang sengaja dibuat. Saat Daffy sedang merenung, Lindsay memintanya untuk melihat golem miliknya. Rupanya, golem milik Daffy telah menimbulkan kegaduhan, menyerang semua monster di lantai pertama, dan menyebabkan sebuah ledakan besar. Dengan sigap, Daffy menghentikan Megatron yang tengah bertarung, sementara Boris datang memuji semangat Daffy yang begitu bersemangat mengikuti ekspedisi ini. Boris juga mengingatkan Daffy untuk selalu menjaga Elena sebagai pasangannya, agar mereka tetap bekerja sama dengan baik dalam situasi apapun. Daffy dengan tulus meminta maaf karena sempat melamun beberapa saat. Boris yang melihat perkembangan golem milik Daffy, terkejut karena Megatron kini bergerak lebih cepat daripada ketika terakhir kali ia menyerang Sio. Daffy menjelaskan bahwa ia telah melakukan beberapa peningkatan pada golemnya agar lebih efisien dalam pertempuran. Boris kemudian memberi nasihat agar Daffy juga tidak melupakan pentingnya kemampuan fisik, mengingat jika suatu saat Megatron tidak dapat digunakan, ia harus bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya sendiri. Daffy menjawab dengan yakin bahwa hal tersebut tidak akan pernah terjadi, karena ia memiliki fisik yang cukup kuat untuk bertahan. Mendengar hal itu, Boris merasa puas dan mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir karena Daffy sangat berbakat di matanya. Sambil melanjutkan perjalanan, Purcell memberi saran agar Daffy lebih menikmati waktunya di Ordo Ksatria. Meskipun itu tidak sama dengan kehidupan sebelumnya, setidaknya Daffy bisa merasakan sesuatu yang baru dan menyenangkan. Dia bisa menikmati hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia alami, seperti perasaan memiliki teman yang saling mendukung. Daffy merasa apa yang dikatakan Purcell itu sangatlah benar. Di kehidupan barunya ini, meski banyak hal yang berbahaya, ada juga ketenangan yang dapat ia rasakan, sesuatu yang sangat berharga baginya. Ia ingin menikmati waktu ini lebih lama, menjalani kehidupan dengan lebih penuh makna. Namun, Purcell juga mengingatkan Daffy bahwa dengan kekuatan besar yang ia miliki, datang pula tanggung jawab yang besar. Ia harus selalu ingat untuk tidak melakukan tindakan yang akan disesali, sekecil apapun itu. Ini juga berkaitan dengan bagaimana Daffy harus menggunakan kekuatannya hanya ketika benar-benar diperlukan. Daffy memahami dan menyadari bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan golemnya, karena Megatron juga memiliki batasan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika situasi benar-benar memaksanya, ia tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan sejatinya, bahkan jika itu membuatnya terlihat berbeda. Ia tak berniat meninggalkan teman-temannya dalam bahaya.
Perjalanan mereka berlanjut dengan lancar, hingga mereka berhasil menaklukkan lantai pertama dan kedua tanpa kesulitan. Namun, ketika mereka mencapai lantai ketiga, makhluk-makhluk berbahaya mulai muncul. Untungnya, dengan bantuan Davy dan Megatron, mereka bisa mengatasi ancaman-ancaman tersebut dengan mudah. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Davy dan Elena akhirnya beristirahat sejenak. Mereka mulai berbicara tentang bagaimana Davy kini terlihat nyaman berada di Ordo Ksatria, meskipun pada awalnya ia hanya berniat untuk membantu. Namun, sebuah getaran hebat tiba-tiba terasa di lantai tersebut, mengganggu ketenangan mereka. Boris segera memerintahkan semua murid untuk berkumpul dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Davy, yang merasakan getaran itu, menyadari bahwa itu serupa dengan mekanisme yang ada di reruntuhan wilayah Haynes. Jika ada seseorang yang salah menyentuh benda di sekitar mereka, sebuah bencana besar bisa terjadi. Tiba-tiba, patung-patung yang ada di lantai itu mulai bergerak, dan lantai mulai runtuh, menelan Lucia dan Sio ke dalamnya. Tanpa ragu, Davy mengaktifkan sihir percepatannya dan berlari menuju reruntuhan untuk menyelamatkan teman-temannya. Sebelum terjun, Davy memerintahkan Megatron untuk melindungi semua orang yang berada di sana. Elena sangat terkejut dan bertanya apa yang sedang dilakukan Davy. Dengan tegas, Davy menjawab bahwa ia tidak akan membiarkan teman-temannya terjebak, dan tanpa ragu ia langsung melompat ke dalam reruntuhan untuk menyelamatkan Lucia dan Sio. Dengan menggunakan sihir tingkat 7-nya, Davy dengan cepat merapalkan mantra sihir gravitasi yang sangat kuat untuk melindungi dirinya, Lucia, dan Sio dari dampak jatuhnya mereka. Seiring dengan tubuh mereka yang meluncur ke bawah, Davy mengendalikan gravitasi untuk memperlambat kejatuhan mereka. Begitu mereka mendarat dengan selamat, Davy terlihat tidak baik-baik saja. Penggunaan sihir tingkat tinggi itu memaksakan tubuhnya hingga batas maksimal, dan kini tubuhnya tidak bisa menahan efek samping dari penggunaan mana yang berlebihan, menyebabkan Davy batuk darah. Purcell yang melihat kondisi Davy segera khawatir dan memperingatkannya untuk tidak menggunakan sihir tingkat 7 secara sembarangan, karena batas kemampuan tubuhnya hanya sampai pada tingkat 5. Jika terus memaksakan diri, tubuhnya bisa hancur. Purcell yang panik segera berniat untuk menyalurkan mana miliknya untuk menyelamatkan Davy, tetapi Davy menghentikannya dengan cepat. Dia memberitahukan bahwa dia telah menyiapkan lingkaran sihir sementara untuk melindungi tubuhnya. Davy tidak punya banyak waktu. Sio, yang terluka cukup parah, perlu segera disembuhkan, dan Davy langsung bergerak untuk merawatnya. Dengan sigap, Davy meluruskan tulang Sio yang terkilir dan merapalkan sihir penyembuhan, berharap dengan pertolongan ini kondisi Sio akan membaik. Setelah menilai situasi, Davy sadar mereka baru saja jatuh dari ketinggian sekitar 100 meter, namun berkat sihirnya, mereka bisa selamat tanpa cedera parah. Lucia, yang segera menghampiri Davy, bertanya apakah dia yang menyelamatkan mereka. Davy dengan tenang menjawab bahwa dia hanya menggunakan sihir anti-gravitasi untuk menahan mereka. Sio, yang masih terkejut dan tidak percaya, bertanya mengapa Davy juga menyelamatkannya, dengan nada angkuh. Davy, dengan sinis, menjawab bahwa sebenarnya dia tidak ingin menyelamatkannya, dan memperingatkan Sio untuk tidak bersikap angkuh, karena dia hanya beban tambahan dalam situasi ini. Sio merasa bingung dan marah, merasa semuanya tidak masuk akal. Selain mampu menciptakan golem, Davy juga bisa menggunakan sihir yang begitu kuat, serta kekuatan suci untuk penyembuhan. Davy menanggapi dengan dingin, mengingatkan Sio untuk tidak terlalu sombong dan tidak terlalu percaya pada apa yang diyakininya. Dengan menggunakan pedang merahnya, Davy memotong dinding di depannya dengan satu serangan yang begitu kuat hingga serpihan-serpihan batu beterbangan. Sio yang melihatnya semakin terkejut, tak bisa membayangkan bahwa Davy juga bisa menggunakan aura pedang yang begitu hebat. Davy dengan santai menyindir Sio, mengatakan bahwa mana yang dilihat Sio lemah hanya tampak demikian karena penglihatannya yang terbatas. Sio hanya bisa terdiam, bergetar, menyadari bahwa kekuatan yang selama ini ia banggakan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Davy. Tanpa membuang waktu, Davy segera mengajak mereka untuk bergerak, mengingat reruntuhan lainnya akan segera runtuh, dan jika mereka tetap berdiam, mereka bisa tertimpa reruntuhan tersebut. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan masuk lebih dalam ke dalam sebuah ruangan. Davy mengendap-endap,
hati-hati menyusuri ruang gelap tersebut, dan segera menemukan sebuah golem penjaga yang siap menyerang siapa saja yang mendekat. Davy, yang melihat benda di kepala golem itu, tidak bisa menahan rasa penasarannya dan segera mengeluarkan dua pedangnya, bersiap untuk bertarung. Dengan mata yang penuh kegembiraan, Davy mengincar tujuan utamanya, kristal mana yang terletak di kepala golem itu. Kali ini, dia memutuskan untuk menggunakan gabungan antara mana biasa dan mana gelapnya untuk menyerang. Dalam sekejap, golem itu hancur dengan satu serangan combo yang sangat kuat. Davy segera mengamankan kristal mana yang ada di kepala golem tersebut, berencana untuk mengumpulkan lebih banyak kristal untuk pengembangan Megatron. Penggunaan mana yang berlebihan kembali menguras tubuhnya, dan kepala Davy terasa sangat pusing akibat kelelahan mental. Purcell yang melihat keadaan Davy kembali memperingatkannya untuk tidak terus-menerus memaksakan tubuhnya. Namun, Davy merasa semua itu sebanding dengan apa yang telah ia dapatkan. Kristal mana dalam jumlah banyak yang akan sangat berguna untuk pengembangan golemnya. Lucia, yang melihat Davy dalam kondisi buruk, segera menghampirinya dan menawarkan bantuan dengan sihir penyembuhannya. Xio, yang masih ragu, bertanya mengapa Davy tidak menggunakan aura pedang dari awal jika dia bisa melakukannya. Davy menjelaskan bahwa ada dua alasan. Pertama, karena pergerakan Xio yang terlalu lemah untuk menantangnya dengan serius, dan kedua, karena dia ingin menggunakan seni pedang mabuk miliknya. Seni pedang mabuk adalah gaya berpedang yang menirukan gerakan orang mabuk, sehingga terlihat seperti pergerakan lemah di mata orang lain. Davy mengatakan bahwa dia sengaja ingin mempermalukan Xio di depan banyak orang. Lucia yang mendengar penjelasan ini merasa baru mengetahui adanya seni pedang seperti itu. Xio, yang mulai emosi, baru menyadari bahwa selama ini Davy telah membodohinya, dan itu membuatnya marah. Davy menambahkan bahwa dia tidak menggunakan sihir saat latihan karena tidak ada seorang pun yang mampu menghancurkan golemnya, dan jika ada, barulah dia akan menggunakan sihirnya. Mendengar itu, Xio mulai bertanya-tanya apakah Davy sebenarnya bukan manusia. Setelah cukup beristirahat dan mengumpulkan tenaga, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju sebuah ruangan gelap yang dipenuhi buku-buku. Mereka telah sampai di ruangan terakhir yang digunakan oleh Millie untuk penelitian sebelumnya. Pandangan Davy segera tertuju pada sebuah tabung yang berisi golem yang sebelumnya sedang diteliti oleh Millie. Sementara itu, para murid yang selamat mendesak para guru mereka untuk segera mencari teman-teman yang terjatuh. Namun para guru enggan mengambil risiko yang lebih besar. Salah satu guru menjelaskan bahwa beberapa ksatria sudah turun untuk mencari murid yang terjatuh. Dan jika mereka ikut turun, struktur reruntuhan bisa semakin tidak stabil dan berbahaya. Elena hanya bisa terdiam, terbayang Davy yang tiba-tiba turun untuk menyelamatkan mereka. Kembar kemudian datang menghampiri dan bertanya tentang kondisi Elena. Mereka meyakinkan Elena bahwa semuanya akan baik-baik saja karena para ksatria sudah turun untuk mencari para murid yang terjatuh. Elena merasa sedikit tenang mendengar hal itu, meskipun masih banyak kekhawatiran yang terpendam di dalam hatinya. Di sisi lain, golem milik Davy terus bertarung melawan monster yang berada di lantai 3 untuk melindungi semua orang yang berada di sana. Berkat golem ini, para murid tidak perlu repot-repot mengalahkan monster tersebut. Namun, Elena merasa lebih khawatir tentang reaksi para murid di sana ketika mereka akhirnya mengetahui bahwa Davy selama ini berpura-pura menjadi pengendali golem. Padahal sebenarnya dia adalah seorang master pedang yang jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Sementara itu, Davy yang berada di ruangan tempat penelitian Millie, terpesona melihat sebuah golem yang sangat sempurna, dengan tubuh yang menyerupai manusia. Namun, kekagumannya semakin dalam ketika dia menyadari ada sesuatu yang menarik perhatiannya lebih jauh. Rupanya, benda yang ia lihat adalah Ex Machina, sebuah jantung buatan yang sangat kuat dan menjadi sumber energi golem tersebut. Davy benar-benar terpukau dan merasa bahwa ini adalah temuan yang sangat penting, sebuah jantung golem yang sempurna. Baginya, ini adalah penemuan luar biasa yang bisa memberinya kekuatan lebih besar, bahkan lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Jantung buatan semacam ini, menurut logika, seharusnya tidak ada di dunia ini, karena benda seperti itu memberi sebuah golem atau benda lain kekuatan tanpa batas dan sempurna. Melihat Davy yang begitu terpana dan bersemangat dengan penemuan tersebut, Xio dan Lucia merasa heran.
Mereka tak bisa mengerti mengapa Davy begitu tergila-gila pada benda itu, tampak seperti anak kecil yang baru melihat mainan baru. Davy dengan cepat mencoba membuka segel yang melindungi Ex Machina dengan membaca kode enkripsi kuno yang terukir di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, Davy berhasil memahami bahasa kuno tersebut dan mencoba menghubungkan dirinya dengan golem di dalam tabung itu. Golem tersebut mulai terbuka, siap untuk menerima jantung buatan, namun segel yang melindungi Ex Machina masih utuh. Davy, dengan keyakinan tinggi, segera menebaskan pedang blunya, berharap aura pedang itu bisa menghancurkan segel yang sangat keras itu. Namun, meskipun kekuatan aura pedangnya sangat kuat, segel itu tetap tidak dapat dihancurkan. Kemudian, Davy teringat bahwa hanya dengan menggunakan pedang rednya yang memiliki kekuatan fisik luar biasa, dia mungkin bisa menembus segel tersebut. Namun, ia menyadari ada kemungkinan sistem pertahanan golem akan aktif dan melawan serangannya. Meskipun begitu, Davy tidak peduli, dia sangat bertekad untuk mendapatkan Ex Machina. Davy segera memerintahkan Lucia dan Shio untuk mundur, karena ia akan menggunakan serangan yang sangat kuat. Sebelum menggunakan Red dengan kekuatan maksimalnya, Davy meminta izin terlebih dahulu kepada pedangnya, dan Red memberikan izin. Dengan satu tebasan penuh tenaga, Red berhasil memotong segel tersebut, membelahnya tanpa terpicu adanya sistem pertahanan. Akhirnya, Davy berhasil mendapatkan Ex Machina, jantung golem yang sangat diidam-idamkannya. Dengan cepat, ia membawa benda itu pergi dan mengajak Lucia dan Shio untuk meninggalkan ruangan tersebut. Namun, sebelum mereka sempat keluar, Millie muncul dari belakang dan menangkap Lucia. Dia meminta Davy untuk menyerahkan Ex Machina yang baru saja ia ambil. Millie tidak menyangka bahwa Davy mampu menghancurkan tabung pelindung yang sangat keras itu, sebuah prestasi yang selama ini tidak bisa dia capai. Millie menjelaskan bahwa golem dan Ex Machina tersebut adalah penelitiannya yang sangat berharga, dan dia tidak bisa membiarkan Davy begitu saja membawa benda tersebut. Melihat Lucia dalam bahaya, Shio segera menggunakan sihirnya untuk menyerang Millie. Namun, serangan itu dengan mudah dipentalkan oleh kekuatan vampir Millie yang sangat kuat. Serangan Shio malah berbalik arah, melemparkan Shio ke belakang karena energi vampir yang sangat besar. Millie kemudian memperkenalkan dirinya dan bertanya nama Davy. Davy, yang tidak terkejut, memperkenalkan dirinya dengan singkat. Mendengar nama Davy, Millie terkejut. Meskipun Davy tidak terkenal, dia pernah mendengar nama tersebut dari Face, salah satu tokoh yang dikenal di dunia mereka. Millie pun menjelaskan lebih lanjut bahwa Face, yang memiliki tujuan untuk membakar wilayah Haynes, sekarang mengincar wilayah itu, dan pelindung wilayah yang sejati kini berada tepat di depan Millie. Davy hanya tersenyum, meskipun ia belum mengetahui siapa vampir yang dimaksud Millie yang akan membakar wilayahnya. Dengan tegas, Davy menyampaikan bahwa siapapun yang berani menerobos wilayahnya harus siap dengan konsekuensi yang sangat besar. Bagi Davy, meski vampir itu berada di wilayahnya sekarang, ia tahu ada seseorang yang bisa mengalahkan vampir tersebut dengan kekuatan mutlak, yaitu Yuri, salah satu pelayan pribadi Davy yang sangat kuat. Millie, yang tidak terkesan dengan jawaban itu, melanjutkan ancamannya dengan menekan leher Lucia dan mengancam bahwa jika Davy tidak menyerahkan golem dan Ex Machinanya, nyawa temannya itu akan terancam. Sebaliknya, Millie berjanji akan melepaskan Lucia jika Davy menyerahkan kedua benda tersebut. Dengan santai, Davy menolak keras permintaan itu, bersikeras bahwa ia tidak akan menyerahkan golem dan Ex Machina apapun yang terjadi. Keputusan Davy sudah bulat, dan Millie, yang kini terpojok, tidak punya pilihan lain selain mengancam dengan lebih langsung. Ia akan menghancurkan nyawa Lucia dengan tangannya sendiri. Namun, sebelum Millie dapat melaksanakan ancamannya, Red terbang ke udara dan menyerang Millie, memberikan cukup waktu bagi Lucia untuk melarikan diri dari cengkeramannya. Millie sedikit terkejut melihat bahwa Davy, yang tampaknya hanya manusia biasa, mampu menggunakan aura pedang dan menggerakkan pedangnya dengan sangat terampil. Dengan penuh kebingungan, Millie mengeluarkan mana gelapnya dan mengomentari bahwa manusia tidak dapat menggunakan aura pedang tanpa terlebih dahulu mengalami perubahan bentuk, menjadikan Davy manusia pertama yang pernah ia temui yang dapat melakukannya. Millie yang dipenuhi amarah mulai mengeluarkan aura gelap yang sangat kuat, menyiapkan dirinya untuk menyerang Davy.
Jendela sistem menunjukkan bahwa Millie telah berusia 223 tahun, memiliki darah campuran antara manusia dan vampir, serta saat ini dalam kondisi mental yang sangat terpicu oleh rasa ingin tahu. Kekuatan aura gelap Millie begitu dahsyat, bahkan Lucia merasa seakan-akan tidak bisa bertahan dengan tekanan itu. Davy terkejut mengetahui bahwa Millie, yang memiliki darah campuran manusia dan vampir, bukanlah manusia lagi. Dalam menghadapi ancaman tersebut, Davy memandang ke arah golem yang dibawanya. Millie, yang sudah siap dengan kekuatan vampirnya, meminta agar Davy menyerahkan kedua benda itu sebelum ia menyerangnya. Namun, dengan santai, Davy memasukkan Ex Machina ke dalam tubuh golem itu, menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan kedua benda itu, bahkan jika Millie memaksanya. Sebuah kilauan terang muncul dari tubuh golem, seakan mengeluarkan energi besar yang memancar dengan kuat. Golem itu mulai melakukan kode aktivasi dan pemrosesan program utama, menyebutkan bahwa sistem Lun siap untuk diaktifkan. Dalam sekejap, golem itu mulai bergerak, dan bentuk tubuhnya yang menyerupai anak kecil segera tampak. Lun, yang kini berdiri di depan Davy, meminta agar segera dilakukan proses penghubungan. Lun memegang leher Davy, mengumumkan bahwa proses penyambungan DNA pengguna sedang berlangsung. Namun karena terjadinya error, DNA Davy tidak sesuai dengan programnya, Lun membutuhkan data DNA baru. Tanpa diduga, Lun menarik DNA Davy melalui hidungnya. Millie, yang kini terpukau melihat golem miliknya yang baru bangkit, tampak lebih penasaran daripada marah. Davy, yang kebingungan, bertanya kepada Lun apa yang sedang dilakukannya dengan memasukkan jarinya ke hidungnya. Lun menjelaskan bahwa ia membutuhkan pengumpulan kontak individu dan DNA dari sang master. Setelah beberapa saat, Lun selesai mengumpulkan data DNA Davy dan menunggu perintah lebih lanjut dari sang master. Davy segera memerintahkan Lun untuk menghabisi vampir yang ada di depannya, dan begitu mendengar perintah itu, Millie semakin bersemangat, siap melawan dan menangkap Lun untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja golem tersebut. Lun, yang telah mulai menganalisa Millie, dihentikan oleh Davy karena menurutnya analisa itu tidak diperlukan saat ini. Dengan cepat, Davy memerintahkan Lun untuk memulai serangan, dan Lun menjawab dengan tenang, perintah diterima. Dengan senjatanya yang sangat canggih, Lun langsung menetapkan Millie sebagai musuh, tanpa ragu. Davy, yang terkejut, menyaksikan senjata Lun, yang ternyata jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan, terus mengeluarkan tembakan tepat sasaran. Persenjataan Lun sungguh luar biasa, begitu juga dengan kecepatan dan presisi serangannya, yang membuat semua orang yang menyaksikan terkejut. Tanpa menunggu lebih lama, Lun menembak ke arah Millie, dan serangan itu menghantam dengan kekuatan yang luar biasa. Lucia, dengan cemas, mengangkat tubuh Xio yang pingsan akibat serangan Millie dan bergegas mengingatkan bahwa mereka sudah tidak punya waktu lagi. Mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, terdengar sebuah ledakan dahsyat dari belakang, tanda bahwa Lun telah melancarkan serangan yang ditujukan untuk Millie. Serangan itu begitu kuat, bahkan sampai mengguncang perlindungan yang mereka pikir aman. Namun, sebelum mereka bisa merespons, sebuah serangan tiba-tiba melesat ke arah mereka. Dengan ketenangan luar biasa, Davy bergerak sigap dan menangkis serangan itu menggunakan pedangnya. Dengan bantuan Red, ia melemparkan serangan yang tidak sengaja tertuju kepada mereka jauh ke sisi lain, menghindari bahaya. Xio, yang terkejut melihat kemampuan Davy, bertanya siapa sebenarnya golem yang sedang mengeluarkan senjata itu dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Davy menjawab dengan tenang, memberi keyakinan bahwa golem itu kini berada di pihak mereka. Meskipun begitu, Davy merasakan kekuatan Lun, yang ternyata 90% lebih besar dari Megatron miliknya. Bahkan, Lun tidak bisa dibandingkan dengan golem yang biasanya ia kendalikan, karena efek dari Ex Machina, jantung buatan itu, memberikan energi luar biasa, yang bahkan setara dengan sihir tingkat 4 atau 5. Di depan Lun, orang yang berada di bawah tingkat master tidaklah berarti. Namun, kali ini, lawan yang dihadapi bukanlah sembarang lawan. Millie memiliki darah campuran yang membuat kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada vampir biasa. Meskipun demikian, Davy menyadari bahwa Lun masih memiliki kekurangan, terutama dalam hal pengalaman.
Devi memutuskan untuk sedikit campur tangan dan membantunya, meskipun tak ada aturan yang melarang untuk ikut campur dalam pertempuran ini. Millie, meskipun mampu menghindari serangan mematikan tersebut, mulai menyadari betapa kuatnya Devi. Dalam kebingungannya, Devi sudah berada di belakang Millie, siap untuk menebasnya. Dengan kecepatan luar biasa, Devi menggunakan Blue untuk mengeluarkan jurus pedang bernama Azure Moonlight. Serangan itu menciptakan luka di tubuh Millie yang tidak bisa sembuh, berkat efek dari Blue Flag, yang dapat menebas hal-hal yang tak terlihat, termasuk keabadian. Millie, terengah-engah, mengakui bahwa meskipun serangan Devi menyakitinya, ia tidak akan mati begitu saja. Millie menyatakan bahwa ia akan berganti wujud dan mengucapkan selamat tinggal kepada Devi, memutuskan untuk menyelamatkan dirinya daripada terus bertarung. Devi, yang melihat keputusan Millie, menganggapnya bijaksana. Millie memilih nyawanya daripada melanjutkan pertarungan yang mungkin akan berakhir fatal. Xiao, yang melihat Millie menghilang, bertanya apakah pertarungan itu sudah selesai. Devi mengangguk, mengatakan bahwa pertarungannya cukup untuk saat ini. Namun, mereka masih perlu keluar dari tempat itu. Letak mereka yang berada di bawah tanah membuat perjalanan mereka semakin sulit. Devi berpikir keras tentang cara keluar dari ruangan tersebut, yang tampaknya sangat kokoh dan terperangkap. Lun, yang mendengar permasalahan itu, memberikan saran untuk menghancurkan atap ruangan agar mereka bisa keluar. Devi meminta Lun untuk menganalisis atap itu terlebih dahulu sebelum bertindak, karena jika mereka sembarangan, seluruh ruangan bisa runtuh. Lun dengan sigap mulai menganalisis struktur atap dan menentukan senjata yang diperlukan untuk menghancurkannya dengan sekali serang. Setelah melakukan perhitungan, Lun meminta Devi untuk mundur sedikit. Devi, meskipun tidak bisa membuka jalan sepenuhnya dengan pedangnya, menawarkan bantuannya untuk menghancurkan sebagian dari atap tersebut. Namun, Lun mengatakan bahwa ia akan menggunakan 50% dari tenaganya untuk menghancurkan atap tersebut, meskipun setelah itu sistemnya akan mati. Lun meminta Devi untuk membawa dirinya setelah jalan keluar terbentuk. Tentu saja, Devi tidak akan meninggalkan Lun di sana, dan mendengar itu, Lun merasa senang, mengetahui bahwa masternya adalah orang yang baik. Dengan sekali tembakan, Lun menembakkan senjatanya, dan serangan itu menghancurkan atap yang sangat kuat, bahkan menembus lantai di atas mereka. Ledakan energi yang dahsyat menggetarkan seluruh ruangan, dan jalan keluar mereka akhirnya terbuka. Serangan Lun terbukti sangat efektif, memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri dari tempat yang sangat berbahaya itu. Serangan laser Lun berhasil membuat lubang besar di atap ruangan, memberikan jalan keluar bagi mereka. Devi melihatnya dengan perasaan campur aduk. Lun, dengan emosinya yang meluap setelah mengalahkan Millie, tampaknya ingin menunjukkan kekuatannya kepada Devi. Meskipun Lun tidak mengungkapkan apapun melalui kata-kata, Devi yang kini terhubung langsung dengan sistem Lun, bisa merasakan bahwa golem itu berharap untuk dipuji. Devi mengelus kepala Lun dengan penuh penghargaan dan bertanya apakah Xiao dan Lucia baik-baik saja. Lun hanya diam, tetapi Devi bisa merasakan ekspresi puas yang tak terucapkan. Devi melanjutkan dengan menyebutkan bahwa mereka memerlukan sihir terbang untuk naik ke atas. Walaupun ia bisa melakukannya sendiri, Devi tidak bisa membawa dua orang sekaligus. Xiao, yang mendengar ini, segera mengajak Lucia untuk memegang tangannya dan meyakinkan Devi bahwa mereka bisa menggunakan sihir terbang. Meskipun Xiao berada di tingkat 4 dan sihir terbang termasuk dalam tingkat 5, ia berhasil menggunakan teknik serupa dengan Devi, meskipun itu sangat menguras mananya. Dengan sedikit usaha, Xiao dan Lucia akhirnya bisa terbang dan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Devi dan Lun di bawah. Devi kemudian mengajak Lun untuk terbang bersama, namun ia merasa ada yang aneh. Ketika sebelumnya ia mengangkat Lun yang belum terbangkitkan, golem itu terasa ringan. Kali ini, dengan Ex Machina yang terhubung di tubuh Lun, beratnya terasa berkali-kali lipat lebih berat. Lun, yang dapat merasakan kebingungan Devi, memperlihatkan ekspresi marah, sesuatu yang jarang ia tunjukkan. Dengan sedikit kesulitan, Devi mencoba mengangkat Lun, sambil meminta maaf karena telah menyinggung perasaan Lun. "Master," Lun tiba-tiba bertanya dengan nada serius, "apa panggilan yang harus saya gunakan untuk menyebut Anda?" Devi, yang tidak ingin dipanggil Master,
atau majikan, belum memikirkan hal itu. Setelah sedikit berpikir, Davy meminta Lun untuk memanggilnya Tuan Davy untuk sementara waktu. Lun merasa senang dan langsung menyimpan nama panggilan itu dalam sistemnya. Sementara itu, di lantai atas, keributan masih berlangsung antara para murid dan guru. Guru-guru, yang tampaknya cemas, mencoba menenangkan para murid dan segera memerintahkan mereka menjauh dari lubang besar yang telah terbentuk. Namun, tidak lama setelah itu, sebuah retakan kembali muncul di depan mereka, memperburuk suasana. Guru Sheila berusaha untuk menenangkan para murid dan meyakinkan mereka bahwa dia akan melindungi mereka semua. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika perdebatan terjadi antara Lun dan Davy, terkait dengan kecepatan sihir Davy yang dianggap lambat. Davy, sambil tertawa, berkata bahwa mungkin Lun lebih tua darinya, mengingat Lun sudah dibuat pada zaman dahulu. Lun, yang kesal dengan komentar itu, akhirnya meledakkan kekuatannya dalam bentuk ledakan besar yang menghancurkan bagian lain dari lubang, membuat para murid dan guru terkejut. Elena, yang sudah berada di sana, menyaksikan tindakan Davy yang semakin membuatnya terkejut. Ia sudah menduga bahwa dengan sikap Davy yang impulsif, kejadian-kejadian seperti ini pasti akan terus terjadi. Akhirnya, setelah penjelajahan yang singkat, para murid tidak ada yang menjadi korban dari reruntuhan tersebut. Namun, 3 ksatria harus menjadi korban ketika mencoba menyelamatkan murid yang jatuh dari lantai 3 reruntuhan. Sebagai akibatnya, Davy, Shio, dan Lucia dipanggil oleh Komandan Ordo Ksatria untuk memberikan penjelasan. Di ruang pertemuan, 5 Komandan Ordo Ksatria berkumpul, dan Boris, Komandan pertama, menyampaikan penilaiannya tentang Davy. Ia mengakui bahwa Davy adalah murid yang sangat berbakat dan cerdas, namun mengingat status Davy sebagai penguasa wilayah, ada banyak masalah yang perlu diselesaikan. Boris kemudian melanjutkan untuk menjelaskan laporan lengkap yang telah dititipkan oleh Elena. Namun, Komandan ketiga merasa bahwa laporan itu tidak diperlukan, karena mereka sudah melihat langsung kemampuan luar biasa Davy dan tidak ingin mencampuri urusan pribadi Davy sebagai ksatria pengembara serta penguasa wilayahnya. Komandan kelima, yang belum pernah bertemu dengan Davy sebelumnya, semakin penasaran setelah mendengar penilaian dari para komandan lainnya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang murid baru ini yang dikatakan memiliki bakat luar biasa. Rapat itu akhirnya berakhir, dengan komandan-komandan sepakat untuk membiarkan Davy membereskan urusannya sendiri tanpa campur tangan lebih lanjut. 1 minggu berlalu setelah kejadian itu. Davy melihat kondisi wilayahnya yang kini kembali damai. Namun, perasaan khawatir masih menyelubungi dirinya, terutama setelah mendengar kata-kata Millie yang mengatakan bahwa wilayahnya sedang dalam bahaya. Laporan dari Jack yang mengabarkan tentang situasi kerajaan Alraun yang tengah mengalami krisis di keluarga kerajaan semakin membuatnya cemas. Dengan semua informasi itu, Davy merasa bahwa pengabdian seorang anak, yang selama ini hidup dengan menekan perasaan pribadinya, akhirnya akan segera berakhir. Sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, meskipun ia belum sepenuhnya siap untuk itu. Saat Davy merenung tentang segala masalah yang sedang terjadi, Elena tiba-tiba datang, mengajukan pertanyaan tentang situasi wilayah yang kini berada dalam pengawasan para vampir. Meskipun belum ada serangan nyata, laporan menunjukkan bahwa para vampir terlibat dalam serangan sebelumnya, dan kini mereka diperkirakan akan menyerang lagi. Mendengar hal ini, Elena memutuskan untuk segera bergabung dengan Davy, meninggalkan posisinya sebagai putri kekaisaran. Ia juga bertanya mengenai golem baru yang diciptakan Davy, yang kini berjaga-jaga di dekat mereka. Davy mengungkapkan bahwa dirinya telah membuat beberapa golem dalam rangka meneliti Megatron, dan masing-masing golem memiliki fungsi tertentu. Elena, dengan senyum nakal, bertanya mengapa Davy tidak membuat golemnya bisa terbang. Davy kemudian menjawab bahwa dia sudah memikirkan hal itu dan bahkan telah membuat golemnya bisa terbang. Ide tersebut datang setelah melihat Lun, golem biologis yang sangat canggih dan sudah mencapai puncak penelitian. Meski demikian, Elena merasa bahwa golem biasa milik Davy sudah jauh di atas kemampuannya, apalagi dengan kehadirannya Lun. Dalam sebuah duel antara mereka berdua, Elena dengan Kaldiras dikalahkan hanya dalam waktu 3 menit oleh Lun dan merasa tidak bisa bertahan lebih lama. Namun, saat mereka berlatih bersama,
Elena mulai berpikir ada sesuatu yang kurang dalam desain golem-golem Davy, yaitu penampilan mereka. Ia menganggap bahwa penampilan Lun, yang terlihat seperti anak kecil yang mengenakan pakaian aneh, sangat tidak sesuai dengan cara berpakaian di wilayah mereka. Davy, sedikit bingung, menjelaskan bahwa Lun hanya mengenakan pakaian tradisional yang cocok untuk anak seumuran golem tersebut. Namun, Elena tetap tidak setuju dan merasa pakaian itu lebih pantas disebut sebagai pakaian biasa, bukan pakaian tradisional. Perdebatan mereka terhenti ketika mereka melihat Winley berlari dengan napas terengah-engah. Winley menyampaikan berita penting, gerombolan monster besar sedang mendekat ke wilayah Haynes, dengan jumlah mencapai 5.000 monster. Elena segera mengambil tindakan, menganalisis situasi dan melaporkan titik koordinat gerombolan monster kepada Davy. Elena menyarankan agar mereka menyembunyikan diri untuk memberikan serangan kejutan, meskipun tidak ada vampir yang terlihat di antara gerombolan itu. Dengan penuh keyakinan, Elena menyimpulkan bahwa ada seseorang yang mengendalikan monster-monster tersebut. Davy setuju dan berpendapat bahwa pengendali itu bisa saja seorang penyihir atau bahkan seorang vampir. Winley cemas, mengingat wilayah Haynes hanya memiliki sedikit penjaga dan tidak ada ksatria sama sekali. Yulis, yang ikut bersama Winley, menawarkan bantuan untuk mengalahkan gerombolan monster itu. Namun, Davy menegaskan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan mereka dan akan mengandalkan pengembangan terbaru dari golem miliknya. Malam sebelumnya, ketika Davy kembali ke wilayah Haynes, ia memodifikasi Lun agar bisa terhubung dengan formasi golem, termasuk Megatron. Dalam prosesnya, Davy menyadari bahwa Lun adalah bagian dari ras yang disebut sayap putih. Meski belum mengetahui alasan pencipta Lun mengubah ras tersebut menjadi golem, Davy optimis suatu saat akan menemukan cara untuk mengaktifkan kemampuan jaringan kesadaran yang dapat terhubung dengan kesadaran golem lainnya. Dengan Lun yang sekarang bisa mengakses formasi golem, Davy segera memerintahkan Lun untuk mengaktifkan seluruh golem guna menyerang gerombolan monster yang mendekat. Sebagai hasilnya, sebuah golem besar terbentuk dari gabungan beberapa golem sebelumnya. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan Megatron. Lun, menggunakan mode sniper, mulai menembak dari jarak jauh dengan kekuatan yang luar biasa, mengirimkan lokasi koordinat dengan presisi tinggi. Davy memberi izin pada Lun untuk bertindak sesuai keinginannya. Tembakan pertama yang diluncurkan oleh Lun begitu dahsyat, mengguncang tanah dan menghancurkan sebagian besar gerombolan monster. Winley dan Yulis, yang terperangah dengan serangan hebat itu, diajak Davy untuk pergi ke tempat yang lebih aman dan melihat pertarungan lebih dekat. Sebuah peperangan besar akan segera dimulai, dan Davy, bersama dengan Lun yang kini benar-benar menguasai potensinya, siap menghadapi apapun yang datang dari gerombolan monster yang mengancam wilayah mereka. Serangan dahsyat yang dilancarkan oleh Lun mengakibatkan para goblin tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka pasrah begitu saja ketika dihantam serangan luar biasa tersebut. Davy, yang telah meningkatkan daya tembak senjata dan menggunakan sebagian mananya untuk meningkatkan efisiensi senjata itu, merasa bangga dengan pencapaiannya. Yulis dan Winley yang melihat kejadian itu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya Davy ciptakan. Dengan senyum kecil, Davy menjelaskan bahwa itu adalah gabungan dari berbagai sihir yang digabungkan menjadi satu, menciptakan daya hancur yang luar biasa. Yulis, seorang penyihir, terkesan dan menganggap bahwa apa yang Davy ciptakan adalah sesuatu yang sulit dipahami oleh akal sehat. Namun, Lun tidak puas hanya dengan serangan jarak jauh. Setelah menghitung kecepatan serangan dari jarak jauh yang masih dirasa kurang, Lun meminta izin untuk turun langsung ke medan pertempuran. Davy, dengan senyum santai, mengizinkannya untuk bermain sepuas hati. Dalam sekejap, Lun mengubah mode serangannya, mengeluarkan pedang dari tangannya, dan terbang langsung menuju medan pertempuran, mengalahkan monster-monster yang jumlahnya sangat banyak itu. Semua orang yang menyaksikan, termasuk Yulis dan Winley, takjub melihat bagaimana golem bisa bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Davy, yang sudah mengenal Lun dengan baik, merasa sulit untuk membaca apa yang dipikirkan golem itu. Akhirnya, pertempuran besar di wilayah Haynes berakhir dengan cara yang antiklimaks. Tidak ada satupun penjaga atau penduduk yang menyadari apa yang telah terjadi karena Lun telah menghabisi semua monster itu sendirian. Namun,
Seorang pria yang tampaknya mengendalikan para monster itu muncul, terengah-engah, mendekati wilayah Haynes. Yuri, yang berada di tempat itu, segera menyadari bahwa keributan yang terjadi mungkin terkait dengan orang tersebut. Ternyata, orang itu adalah seorang vampir yang langsung menyerang Yuri dengan energi vampirnya. Namun, sebelum serangan itu mencapai Yuri, sebuah sihir air yang kuat menghantam vampir tersebut, melindungi Yuri. Wujud asli Yuri yang ternyata seorang elf penyihir terungkap saat itu. Ini bukan kali pertama Yuri bertemu dengan vampir di wilayah Haynes. Sore itu, setelah seminggu berlalu sejak penyerangan oleh vampir dan monster, Davy duduk santai di kastilnya. Tidak ada serangan susulan, namun ia tidak bisa menemukan petunjuk lebih lanjut tentang siapa yang berada di balik serangan tersebut. Hanya ada ketidakpastian yang kini menantinya. Davy kemudian berbicara pada Winley dan Yulis, mengungkapkan bahwa ia membutuhkan Red Moon untuk melanjutkan penelitiannya. Namun, usahanya untuk mendapatkan material tersebut belum membuahkan hasil. Winley, yang mengetahui tentang Red Moon, menjelaskan bahwa itu adalah kristal permata langka yang biasa digunakan oleh bangsawan sebagai aksesori. Elena yang mendengarnya bertanya tentang tujuan Davy dengan kristal tersebut. Davy menjelaskan bahwa ia ingin menggunakannya untuk membuat kristal mana, yang sangat penting untuk melanjutkan eksperimennya. Setelah menyempurnakan beberapa penelitiannya, Davy merasa saatnya untuk mengembangkan sesuatu yang bisa diproduksi secara massal. Namun, ia menghadapi masalah karena kristal mana yang dimilikinya telah habis. Davy bertanya pada Yulis dan Elena apakah mereka memiliki cara untuk mendapatkannya. Namun, mereka berdua mengakui bahwa Red Moon sangat langka dan tidak mudah ditemukan. Elena, yang juga berpikir keras, akhirnya tersenyum dan berkata bahwa ada cara untuk mendapatkannya. Dengan sedikit sindiran, Davy menyebut Elena sebagai putri yang tidak berguna, membuat Elena langsung marah. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak, namun Yulis tiba-tiba mendapat ide. Ia mengajak Davy untuk menghadiri sebuah pesta yang akan diadakan oleh Kekaisaran Lindis, di mana mereka bisa mencari Red Moon secara langsung. Winley, yang juga mengetahui pesta tersebut, menjelaskan bahwa biasanya setiap kerajaan mengirim 1 atau 2 keluarga kerajaan untuk hadir. Dari kerajaan Raun, Carlos sudah dijadwalkan untuk mewakili kerajaan mereka. Davy, yang merasa terkejut, menemukan undangan pribadi untuk dirinya sendiri dan memutuskan untuk menghadiri pesta itu. Elena, yang mendengar hal itu, juga menyampaikan bahwa ada pelelangan kristal langka dalam pesta tersebut, termasuk Red Moon yang sangat langka. Meskipun awalnya tidak terlalu tertarik, Davy akhirnya mengajak adiknya untuk berbelanja dan bersiap-siap menghadiri pesta tersebut. Elena, yang sempat terkejut dengan perubahan sikap Davy, tak menyangka bahwa kata-kata sederhana dapat merubah keputusan Davy dengan begitu cepat. Di sisi lain, di Kekaisaran Lindis, putri termuda mereka, Aeria Alindis, sedang makan dengan sebagian wajahnya yang tertutup. Aeria adalah satu-satunya keturunan campuran dalam keluarga kekaisaran dan telah menderita penyakit darah iblis sejak usia 13 tahun. Penyakit ini membuatnya tidak bisa makan bersama orang lain, dan hanya beberapa pelayan yang pernah melihat wajah aslinya. Selama lebih dari 3 tahun, orang-orang hanya menganggap Aeria menderita penyakit yang mematikan, tetapi kenyataannya, ia menggunakan penutup tubuh untuk menyembunyikan bercak-bercak yang ada pada kulitnya. Aeria telah menghabiskan 2 tahun terakhir di gereja untuk mencari pengobatan, dan kini ia menerima suntikan obat yang sebelumnya dibuat oleh Davy. Gorneo, yang ikut membantu, mengungkapkan bahwa metode pengobatan ini telah berhasil di wilayah Ordeme, dan ia yakin Aeria bisa sembuh sebelum pesta besar di Kekaisaran Lindis dimulai. Aeria, yang penuh harapan, merasa berterima kasih kepada Gorneo dan kini memiliki harapan baru. Meski begitu, di dalam hatinya, Aeria masih menyimpan harapan besar untuk menemukan orang yang bisa melihat kecantikannya yang tersembunyi, meskipun ia merasa mustahil untuk itu terjadi. Setelah menerima surat dari Kekaisaran Lindis, Davy segera menulis surat balasan, menyebutkan bahwa adiknya, Winley, akan menemaninya, dan meminta Ami untuk mengirimkannya. Suasana kastil Davy menjadi lebih sepi setelah keputusan Davy untuk hadir dalam pesta yang akan diselenggarakan di Kekaisaran Lindis. Setelah mendengar keputusan itu, Elena segera mengajak Winley untuk pergi ke Kekaisaran Falan,
dengan alasan akan mempersiapkan Winley menghadiri pesta besar tersebut. Davy pun menyerahkan semua persiapan kepada Yulis dan Elena, dan mereka sepakat untuk bertemu lagi di ibu kota. Di tengah kesepian tersebut, Lun mengajukan sebuah pertanyaan pada Davy. Lun bertanya mengapa mereka belum menemukan pemimpin musuh yang menyerang mereka tempo hari, dan apakah mereka harus membicarakan tindakan apa yang harus diambil selanjutnya. Davy menenangkan Lun, mengatakan bahwa ia sudah memikirkan hal itu dan akan menjelaskannya lebih lanjut, sambil melihat jam yang menunjukkan bahwa saat yang tepat untuk berbicara telah tiba. Tak lama, Yuri memasuki ruangan Davy, karena sudah waktunya untuk menikmati teh. Meskipun Yuri tidak tahu bahwa Davy mengetahui identitasnya, Davy langsung berterima kasih kepadanya atas kerja kerasnya dalam menjaga wilayahnya ketika dia pergi. Yuri yang masih mengelak, mengatakan bahwa dirinya hanya seorang pelayan biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk menjaga wilayah. Davy hanya tersenyum dan bertanya mengapa Yuri memilih untuk menetap di wilayahnya. Yuri terdiam, menyadari bahwa Davy sudah mengetahui identitas aslinya. Saat menikmati teh yang disajikan Yuri, Davy merasa teh tersebut memiliki rasa yang sangat unik dan enak, dan berencana untuk menjadikannya produk. Mendengar pujian tersebut, Yuri mengungkapkan bahwa teh itu adalah buatannya yang menggunakan sayap jangkrik. Davy yang terkejut segera memuntahkan teh itu, terkejut mengetahui bahwa selama ini ia telah meminum teh yang mengandung sayap jangkrik. Selain itu, Davy juga sudah mengetahui bahwa Yuri adalah seorang elf bernama Yurina, dan bahwa dia adalah orang yang telah menghabisi vampir yang menjadi dalang serangan tersebut. Tak lama kemudian, sebuah portal teleportasi muncul, yang akan membawa mereka ke Kekaisaran Lindis. Berbeda dengan Raun, yang merupakan kerajaan kecil, Kekaisaran Lindis memiliki portal teleportasi yang dioperasikan oleh penyihir. Portal ini memungkinkan Davy untuk tiba di Kekaisaran Lindis dengan cepat dan langsung melihat gambaran ibu kota kekaisaran tersebut. Davy menganggap ibu kota itu sangat indah dan megah. Percel, yang baru pertama kali ke Kekaisaran Lindis, tak menyangka jika tempat itu telah berkembang sangat pesat. Sebelumnya, Percel tak pernah ke sana karena selalu terjebak di Kaldiras, dan Elena juga tidak pernah membawanya. Davy kemudian bertanya kepada Lun apakah ia pernah melihat kota ini sebelumnya, tetapi Lun menganggap semuanya sebagai hal baru. Tiba-tiba, Lun menunjuk ke sebuah makanan yang menarik perhatiannya dan menjelaskan apa yang dirasakannya melalui sistemnya. Davy yang sudah paham hanya mengingatkan Lun untuk langsung meminta makanan jika ingin, tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Penjual makanan yang melihat Lun berkata bahwa adik Davy sangat lucu dan bertanya apakah mereka sedang jalan-jalan. Namun, saat penjual itu menyebut Lun sebagai adik Davy, Lun langsung menodongkan stiknya dan berkata bahwa dia adalah properti milik Davy. Mendengar itu, penjual tersebut marah dan menasihati Davy untuk tidak menyebut kata budak secara terang-terangan di Kekaisaran Lindis. Davy segera menenangkan penjual itu dan menjelaskan bahwa kepribadian adiknya sedikit aneh. Penjual itu pun meminta maaf atas sikapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa di Kekaisaran Lindis, mereka tidak suka dengan orang yang memiliki budak. Davy merasa bingung dengan ironi ini, di mana penduduk Kekaisaran Lindis merendahkan ras manusia hewan, tetapi membenci perbudakan. Setelah itu, Davy mengeluarkan Red dan Blue untuk berjalan-jalan menikmati ibu kota Lindis pada sore itu. Mereka menikmati makanan dan pemandangan indah kota tersebut, dan sore itu berlangsung dengan menyenangkan meskipun mereka sedikit merepotkan karena rasa ingin tahu yang besar. Sudah lama Davy tidak merasakan waktu bersama keluarga seperti itu. Namun, di tengah kegembiraan mereka, sebuah anak kecil yang tampaknya sedang mencopet lewat di depan mereka. Davy sudah tahu bahwa anak itu adalah seorang copet, namun ia membiarkannya melarikan diri. Lon, yang sudah menyadari tindakan anak itu, bertanya mengapa Davy tidak menangkapnya. Bahkan Lun dapat melihat anak itu mencuri sebuah kantung kecil berisi uang milik Davy. Davy hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa orang yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan balasan atas tindakan mereka, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Tidak lama kemudian, seseorang terlempar dengan sangat hebat akibat serangan seseorang. Anak kecil yang tadi mencopet pun ketakutan melihat atasannya dihajar dengan brutal. Davy memerintahkan Lun untuk tidak membunuh orang itu karena ingin menggali informasi darinya.
Anak kecil itu pun bertanya kepada Devi mengapa ia tidak langsung menangkapnya jika sudah tahu ia seorang pencopet. Devi menjelaskan bahwa selalu ada seseorang yang mengendalikan para pencopet, dan daripada menangani mereka satu persatu, lebih baik membereskan semuanya sekaligus. Para pencopet tersebut akhirnya meminta ampun kepada Devi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Devi memaafkan mereka, namun hanya mematahkan beberapa tulang mereka sebagai pelajaran. Ia juga memperingatkan mereka bahwa jika ia menangkap mereka lagi, tidak ada ampun. Lun kemudian menyerahkan sebuah karung penuh barang berharga yang telah dikumpulkan dari para pencopet itu. Devi melihat isi karung tersebut dan berpikir untuk menyerahkan semuanya kepada para penjaga. Namun, secara tak sengaja, sebuah handphone jatuh tepat di depan Devi, membuatnya terkejut. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di part selanjutnya.